Saya tidak tahan lagi. Mencari kematian. Bisa bekerja keras. Apa yang kamu pura-pura? Cepat bangun. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu mati. Mata saya benar-benar melihatnya, giok di dalam batu. Saya akan pergi. Mataku bisa melihat sekarang. Semuanya, kumpulkan. Bos ada di sini. Semuanya, beri saya energi. Halo, bos. Apakah ini bos besar kita? Sangat mengagumkan. Jika dia bisa menyukainya, bukankah sisa hidup Anda akan bebas dari kekhawatiran tentang makanan dan pakaian? Tetap rendah suara Anda. Kamu ingin mati? Ya, dia adalah wanita besi yang legendaris. Kudengar mereka kejam. Membunuh orang seolah-olah itu adalah syarat kami. Letakkan batu kasar yang baru ditambang. Angkat semuanya. Mata surgawi. Pilih salah satu. Itu bosnya. Beberapa bagian ini semuanya adalah bekas. Buang saja. Dia melakukannya dengan sengaja. Atau apakah itu salah penilaian? Kenapa semuanya hijau? Kesempatanku datang. Selama dia memenangkan hati wanita besi. Saya punya kesempatan. Melepaskan identitas Yimusi. Menghela nafas. Ini bukan memo. Anda tidak bisa membuangnya. Siapa yang menyuruhmu berbicara? Mencari kematian. Siapa yang menyuruhmu berbicara? Mencari kematian. Berhenti. Anda mengatakan ini bukan barang bekas. Bos, yang ini juga musi. Anda seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Itu jelas hanya untuk pertunjukan. Siapa bilang saya tidak mengerti? Dua batu mentah ini di tangan Anda. Jelas, mereka semua adalah hal yang bagus. Omong kosong. Anda salah satunya. Dan kamu pantas menjadi bos di depanku. Bawa batu-batu itu. Bos. Apakah Anda benar-benar percaya Yimusi ini? Apakah kamu tidak percaya padaku? Saya berkata. Bawa batu-batu itu. Bos, dia. Dia hanya membuang-buang waktu Anda lagi. Saya tidak berpikir itu perlu. Anda mengatakan batu-batu mentah ini bukan bekas. Benar, itu benar. Saya suka pria pemberani. Saya bisa memberi Anda kesempatan. Tapi bagaimana jika di antara batu-batu kasar ini tidak ada satu bagian pun yang dikirim? Aku ingin kamu mati. Ini satu-satunya kesempatan saya. Saya harus merebutnya. Chen Fan sekarang ditakdirkan. Mata surgawi adalah ahli dalam mengidentifikasi batu mentah. Bagaimana mungkin mereka salah menilainya? Bos. Lihat. Ah, itu benar-benar menunjukkan hijau. Dan itu adalah jenis gelas es tinggi. Hanya yang ini bernilai miliaran kiat. Anda cukup bagus. Bos, apakah Anda masih memotong yang lain? Tidak perlu. Mata surgawi. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Hati-hati. Pergi ke neraka. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Bos, Anda telah ditembak. Bos, Anda telah ditembak. Hanya goresan. Siapa nama Anda? Nama saya Chen Fan. Dia menyukai Chen Fan. Anda membantu saya membalutnya terlebih dahulu. Hentikan pendarahan terlebih dahulu. Bos, saya. Anda pria dewasa. Mengapa dia bertingkah seperti seorang wanita jika Anda tidak terburu-buru? Darahku hampir habis. Baiklah. Bos, bersabarlah sedikit. Bersikaplah lembut. Baiklah, bos. Chen Fan. Anda melakukannya dengan baik. Kamu menyelamatkan hidupku. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Bos, saya ingin pergi dari sini. Saya ingin kebebasan. Mata surgawi sudah mati. Saya tidak memiliki tersisa di bawah komando saya. Ahli dalam mengidentifikasi batu mentah. Penggemar Chen ini. Begitu jauh. Anda dapat mengetahui kualitas batu kasar. Pasti seorang master. Mulai sekarang, bekerja saja dengan saya. Mulai hari ini. Anda bisa tinggal di tempat saya terlebih dahulu. Dan tidak perlu main-main dengan orang-orang itu. Asrama penuh sesak. Juga, berpakaian dengan penuh semangat besok. Aku akan menunjukkan kepadamu dunia. Itu bosnya.
Chen Fan, datang ke sini. Bantu saya menyeka punggung saya. Ini saya datang. Chen Fan, bos memanggilmu. Segera datang. Saya benar-benar berada dalam mimpi seperti itu, memimpikan bos. Bukankah itu seharusnya pakaian ganti? Mengapa masih berpakaian seperti ini? Bos, ini sudah saya. Pakaian terbaik yang pernah ada. Baiklah kalau begitu, ikutlah denganku. Baiklah kalau begitu, ikutlah denganku. Oh, benar. Saya membawa Anda ke acara. Itu adalah pertemuan kelas atas. Pertemuan ini, itu dipandu oleh Jenderal Sika. Dia akan membawa beberapa batu mentah bagi kami untuk dipilih. Aku ingin kamu membantuku memilih potongan-potongan batu kasar yang bagus. Selama Anda membantu saya mengawasi batu-batu dengan benar, aku tidak akan memperlakukanmu secara tidak adil. Chen Fan ini sepertinya. Dan masih perawan. Pria seperti itu, tidak bisa lebih mudah untuk dikendalikan. Kemarin, dia sangat jauh. Mereka semua dapat membedakan batu mentah selama kemampuannya nyata. Saya tidak keberatan, beri dia lebih banyak rasa manis. Wanita ini benar-benar berani melecahkanku. Suatu hari, aku harus membiarkannya mencobanya. Saya mengesankan. Chen Fan, ini adalah wilayah Jenderal Sika. Di sini, Anda hanya bisa menggunakan kata-kata, bukan tangan. Jangan menimbulkan masalah nanti. Mengerti, bos? Yo Barat, bukankah ini Nona Leia? Lama tidak bertemu. Setan-setan kecil ini, hanya dengan melihatnya, itu bukan sesuatu yang baik. Nona Leia. Masih sama. Bercahaya dan menyilaukan. Putra kedua Hattori, tarik kembali cakar anjing Anda. Putra kedua Hattori, tarik kembali cakar anjing Anda. Jika itu di wilayah saya, Anda sudah mati. Nona Leia. Jika itu di wilayah saya, kamu sudah menjadi wanitaku. HMPH. Kali ini, Nona Leia, mengapa Anda tidak membawa mata langit? Oh, saya ingat sekarang. Kemarin, mata surgawi telah dibunuh olehmu. Dia bawahanmu. Satu-satunya ahli dalam penilaian batu. Anda kehilangan dia. Hari ini, saya datang untuk menghadiri pelelangan batu kasar. Bukankah itu tidak berbeda dengan orang buta? Nona Leia. Jika Anda bersedia menginap bersamaku untuk bermalam lelang batu kasar hari ini, saya dapat membantu Anda mengidentifikasi seluruh proses. Tidak perlu. Saya telah menemukannya, seseorang yang bahkan lebih kuat dari mata surgawi. Bos, siapa iblis kecil ini? Orang ini. Mereka tidak hanya mencoba mencaplok tambang saya, masih mencoba bergerak padaku. Bantu saya memberinya pelajaran yang baik. Aku akan menghadiahimu. Tidak masalah. Nona Leia. Sepertinya Anda benar-benar tidak memiliki siapapun di bawah kendali Anda. Dia benar-benar membawa serta emosi. Mari kita lihat batunya. Iblis Jepang. Anda ingat, melihat batu membutuhkan mata Anda. Tidak dengan kata-kata, hanya Anda. Dia juga ingin terlibat dengan Leia. Anda pikir Anda pantas mendapatkannya? Sayang. Ayo pergi. Baka. Sialan orang-orang Daxia. Beraninya kamu meletakkan tanganmu pada wanita yang aku tujukan pandanganku. Mencari kematian. Chen Fan, Anda memiliki keberanian. Jauhkan cakar anjing Anda. Bos, bukan kamu yang bertanya padaku. Bantu Anda memberinya pelajaran. Jika Anda tidak memilih batu mentah yang tepat, saya ingin Anda terlihat bagus. Tamu terhormat. Anda dipersilakan untuk bergabung konferensi batu mentah yang diselenggarakan oleh Jenderal Sika. Nama saya King King. Sekarang saya mengumumkan, lelang batu mentah secara resmi dimulai. Ini adalah batu kasar pertama. Jenderal Sika yang berasal dari Pagan Old Pit. Yang terbaik dari yang terbaik. Anda harus tahu, Pagan adalah lubang tua. Tapi itu dibuat khusus dengan warna hijau kekaisaran. Peternakan pertambangan legendaris. Sekarang semua orang memiliki 3 menit. Amati sendiri. Ini adalah batu kasar pertama. Ada sesuatu yang tidak beres tentang kulit. Meskipun itu batu dari Pakang Laokeng. Tapi saya masih belum optimis. Iya. Jika bukan karena tuan rumah berkata, batu mentah ini berasal dari Laokeng. Saya pikir begitu. Itu adalah batu acak yang diambil di pinggir jalan. Batu kasar ini, meski kulit di luarnya tidak bagus, tapi daging giok berwarna hijau kekaisaran kelas atas. Tidak heran itu berasal dari Pagan Laokeng. Jika ini dipotong, giok di dalamnya setidaknya bernilai beberapa miliar kian. Chen Fan, bukankah kamu akan melihatnya? Bos. Apakah Anda percaya saya? Bos. Apakah Anda percaya saya? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa saya membawa Anda ke sini? Lelang hari ini. Anda memiliki otoritas penuh. Saya harap Anda bisa mengejutkan saya.
Bos, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tidak ada satu batu kasar pun bisa lepas dari mataku. Benar-benar tidak tahu malu. Benar saja, dia berasal dari Daxia. Yang mereka tahu hanyalah membual. Apakah itu hanya membual? Kami akan segera mengetahuinya. Lelang batu kasar pertama dimulai. Anda harus tahu batu-batu dari Pagan Old Pit. Makhluk aneh telah muncul dari masa lalu. Anda tidak bisa hanya melihat kulitnya. Tawaran awal adalah 30 juta. Markup terendah per transaksi. Tidak kurang dari 5 juta. 40 juta. Bagaimanapun, itu adalah batu dari Pagan Old Pit. Hanya puluhan juta. Saya yakin. 45 juta. 100 juta. Bawahan wanita besi pasti gila. Langsung sebut 100 juta. Nona Leia. Apakah Anda yakin Chen Fan ini benar? Benar-benar tahu cara melihat batu. Dia di sini bukan untuk menipu Anda dari uang, bukan? Maka Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri. Hattori telah melakukan banyak upaya. Anda hanya mempercayainya sebanyak itu. Tentu saja. Chen Fan adalah milikku. Saya tidak percaya padanya. Apakah Anda percaya saya? Chen Fan, Anda yakin batu kasar ini? Bisakah Anda mendapatkan sesuatu? Bos, saya yakin. 100 juta kali. 100 juta 2 kali. 100 juta 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada pria ini, berhasil memenangkan batu kasar pertama. Tunggu. Hei, iblis kecil. Apa yang Anda lakukan? Anda ingin bersama Jenderal Sika. Apakah ada gangguan di konferensi? Baka. Chen Fan, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Pemotongan batu di tempat. Jika batu ini dibuka sebagai potongan. Berlutut untukku. Bersujud untuk mengakui kesalahan, segera keluar. Jika ada daging di dalamnya, aku akan memberimu 100 juta. Chen Fan, jangan impulsif. Jika Anda tidak ingin bertaruh dengannya, saya dapat membantu Anda menolaknya. Jangan khawatir, bos. Seseorang memberinya uang. Bagaimana mungkin kita menolaknya? Tuan rumah. Kita bisa memotong batu di tempat. Tentu saja Anda bisa. Yang ini juga musi. Dia benar-benar berani berjudi batu dengan putra kedua Hattori. Apakah dia gila? Putra kedua Hattori berasal dari tanah bunga Sakura. Ahli terbaik dalam penilaian batu. Kecil. Anda benar-benar tidak tahu tempat Anda. Meskipun saya mengagumi keberanian Anda. Tapi Anda dengan cepat menyadari diri Anda sendiri. Betapa bodohnya itu. Langsung dari posisi di mana garis ditarik. Potong saja. Tidak ada apa-apa di sini. Benar-benar tidak berguna. Chen Fan. Bagaimana menjelaskannya? Bos, jangan khawatir. Chen Fan, bukankah Anda berlutut dan mengakui kesalahan Anda? Nona Leia, Anda memberi saya 100 juta. Semuanya terbuang sia-sia. Hei, jangan khawatir. Saya sengaja melakukan pisau ini, tidak memotong daging giok, karena mengandung hijau kekaisaran berkualitas tinggi. Sekarang saya akan memolesnya sedikit. Kemudian Anda bisa melihat daging giok. Chen Fan, masih berjuang di ambang kematian. Anda hanya ada di sana, membuang-buang waktu semua orang. Nona Leia, Anda pasti akan kalah. Chen Fan, apakah Anda yakin memiliki kepercayaan diri? Jika kamu berani membuatku mempermalukan diriku sendiri di depan umum, saya membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Bos, percayalah padaku. Batu rongsokan semacam ini. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan Imperial Green papan atas? Itu benar. Kelas hijau kekaisaran yang sangat baik. Hanya beberapa yang terbuka. Ini tidak mungkin. Dibuka. Bos. Lihat. Ini benar-benar hijau kekaisaran tingkat atas. Sepotong besar hijau kekaisaran tingkat atas. Ini bernilai setidaknya 5 miliar. 100 juta membuka 5 miliar. Kali ini, wanita besi. Sungguh pembunuhan. Putra kedua Hattori. Hijau kekaisaran kelas atas. Anda kalah. Nona Leia. Jangan terlalu sombong. Batu mentah dari Pagan Laokeng. Perjudian pada dasarnya kuat. Kali ini, hanya anak ini. Itu hanya keberuntungan. Ini jauh dari sekedar keberuntungan. Bahan semacam ini, itu benar-benar berhasil mendapatkan kaisar hijau tingkat atas. Sungguh keajaiban. Bagaimana? Jika Anda kalah, Anda ingin gagal membayar hutang Anda, bersedia berjudi dan tidak pernah mengakui kekalahan. Nona Leia. Kami pria dari negeri Sakura. Dia selalu menepati janjinya. Hanya 100 juta. Saya bahkan tidak menganggapnya serius. Memberi Anda penghargaan. Mendapat 1 miliar. Mendapat 1 miliar. Anda benar-benar orang baik. Bos. Hibah. Bagus. Simpan saja. Anda menang sendiri. Terima kasih, bos. Lelang berlanjut. Ini adalah batu kasar kedua. Itu masih berasal dari Pagan Laokeng. Dan staf kami sudah memiliki. Sebuah jendela kecil dibuka di atas. Anda dapat melihatnya dari bagian jendela. Giok sangat baik untuk menanam air. Tawaran awal adalah 100 juta. Chen Fan. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya lagi? Hanya batu di atas meja judi.
Berapa nilai batu giok yang keluar darinya? Siapa yang menebak lebih dekat? Siapa yang menang? Chen Fan. Saya percaya pada Anda. Bertaruh dengannya. Baiklah. Iblis Jepang. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Saya ingin bertaruh dengan Anda. 2 miliar. Apakah Anda berani? Ini bukan jumlah yang kecil. Iya. Sudah lama sekali saya tidak melihat pertaruhan berisiko tinggi seperti itu. Baiklah. Iblis Jepang, saya bertaruh dengan Anda. Batu ini. Meskipun kinerja jendelanya bagus, namun pada kenyataannya, hanya ada lapisan tipis ini. Bagian dalamnya benar-benar runtuh. Siapapun yang membelinya adalah pecundang besar. Saya bertaruh pada batu kasar ini. Di dalam, semuanya runtuh. Tidak ada daging yang diproduksi. Saya pikir itu tidak berharga. Saya berkata, anak barusan itu benar-benar beruntung. Dia tidak mengerti apa-apa sama sekali. Dari jendela ini, setidaknya itu tipe S tinggi, tidak buruk. Lubang tua pagoon yang begitu besar. Memang, itu sangat jarang, menurut saya. Hanya melihat bagian jendela. Jika ini penuh dengan daging, setidaknya bernilai miliaran. Mencari bantuan dengan membuat keributan. Batu mentah yang bagus. Anda benar-benar mengatakan tidak ada daging di dalamnya. Sepertinya Anda baru saja melakukannya. Itu benar-benar hanya keberuntungan. Seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati. Iblis Jepang. Pernahkah Anda mendengar pepatah? Terkenal dengan keunggulan dan keindahannya. Dengan katun campan-camping memenuhi ruang. Ini persis batu mentahnya. Bahkan di ambang kematian, dia masih dengan keras kepala bersikeras. Saya akan menyumbang 2 miliar. Saya ingin bahan ini. 2 miliar kali. 2 miliar 2 kali. 2 miliar 3 kali. Kesepakatan. Selamat, Tuan Hattori, batu kasar ini milikmu. Sungguh bodoh besar. Namun mereka benar-benar menghabiskan 2 miliar. Beli batu mentah senilai tidak sepeser pun. Pria Jepang kecil ini tersenyum sangat cerah sekarang. Anda akan menangis begitu keras segera. Tuan rumah. Saya ingin memotong batu di tempat. Nona Leia. Aku tidak menyangka kamu benar-benar. Saya yakin ini juga musi. Segera. Anda akan menjadi bodoh karena tindakan Anda sendiri. Bayar harganya. Iblis Jepang. Saya menyarankan Anda untuk segera berhenti. Bagaimana? Anda takut? Ah, tidak. Maksud saya, jika Anda berhenti sekarang, dengan bahan ini, performa bagian jendela, Anda bahkan dapat menjualnya harga yang bagus jika benar-benar dipotong. Tidak hanya 2 miliar Anda akan terbuang sia-sia. Anda masih ingin memberi saya 2 miliar lagi. Saya khawatir Anda tidak bisa menerima kekalahan ketika saatnya tiba. Hanya 4 miliar. Saya bahkan tidak menganggapnya serius. Baiklah, kamu mengatakannya sendiri. Semua orang mendengarnya. Saya ingin melihat sendiri. Berapa lama Anda bisa terus keras kepala? Namun ini sebenarnya terjadi. Musi dari Daxia benar. Benar-benar tidak ada apa-apa di dalamnya. Iblis Jepang. Saya menyarankan Anda untuk tidak memotongnya. Dan ahli nomor 1 di negara Sakura. Aku menatap matamu, dan saya bahkan tidak bisa mengejar orang buta itu. Chen Fan, Anda meminta masalah. Chen Fan, Anda meminta kematian. Putra kedua Hattori. Ini adalah wilayah Jenderal Shika. Beraninya Anda melanggar aturan? Yemu Barat. Anda punya nyali. Setelah itu, kamu tidak boleh jatuh ke tanganku. Jika tidak, saya ingin Anda tahu apa artinya. Hidup lebih buruk daripada mati. Tunggu sebentar. Anda sepertinya telah melupakan sesuatu. Kartu ini berisi 2 miliar. Saya bersedia menerima kehilangan taruhan. Tunggu sebentar. Iblis Jepang. Izinkan saya memberi Anda satu kata nasihat lagi. Jauhi bosku mulai sekarang. Selama aku di sini, Anda berada di dunia perjudian batu, maka jangan pernah berpikir untuk menang. Sialan orang-orang Daxia. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi, awasi saya dengan cermat. Yang ini juga musi. Selama dia meninggalkan sisi Leia. Beritahu saya segera. Hai. Ayo pergi. Bos, kartu Anda. Chen Fan, Anda melakukannya dengan sangat baik. Kartu ini. Anggap itu upahku untukmu. Terima kasih, bos. Namun, mengingat kepribadian picik Hattori Jiu, kali ini Anda menyinggung perasaannya. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bos, saya yakin Anda akan melindungi saya. Jangan khawatir. Meskipun keluarga Hattori berada di Myanmar, peringkat ketiga di antara kekuatan, tapi selama kamu tetap di sisiku, aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Chen Fan. Saya tahu. Dengan kemampuan Anda, dia pasti tidak ingin tinggal. Tapi selama kamu tetap di sisiku, apa yang Anda inginkan? Aku bisa memberimu semuanya. Bos. Sungguh. Apa persyaratannya? Apakah tidak apa-apa? Itu tergantung pada bagaimana kinerja Anda ke depan. Jenderal Shika tiba. Chen Fan.
Jenderal Sika adalah pemimpin kekuatan terbesar Myanmar. Semua bos tambang kami. Itu semua tergantung pada ekspresinya. Anda harus ingat. Jangan memprovokasi dia. Orang ini benar-benar mengesankan. Tapi saya mengandalkan perspektif saya, cepat atau lambat. Saya pasti akan mencapainya, lebih tinggi darinya. Lelang belum berakhir. Bantu saya mengambil beberapa batu bagus lagi. Jika Anda tampil baik, aku tidak keberatan makan malam denganmu. Chen Fan. Anda luar biasa hari ini. Dia tidak hanya membantu saya memberi pelajaran kepada Hattori Sugio. Dia bahkan membantu saya membelinya. Beberapa batu kasar kelas atas. Chen Fan. Kamu menyelamatkan hidupku. Saya harus berterima kasih dengan benar. Selama aku memilikinya, SIS, aku bisa memberimu semuanya. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda inginkan? Chen Fan. Selama kamu tetap bersamaku, aku hanya ingin bekerja keras. Saya berjanji Anda akan menikmati makanan enak dan minum makanan pedas. Minum makanan pedas. Apakah itu berhasil atau tidak? Bicara. Kak, kamu telah memperlakukanmu dengan cukup baik, bukan? Kakak. Bagaimana jika saya menginginkan Anda? Toleransi alkoholnya benar-benar mengerikan. Bangun. Anda tidak bisa tidur di sini. Kembali ke kamar Anda untuk tidur. Chen Fan. Saya memperingatkan Anda. Kamu adalah orangku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Biarkan aku pergi. Saya akan kembali tidur. Tetapi tidak melepaskannya. Apakah Anda mencoba melarikan diri? Izinkan saya memberitahu Anda. Malam ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Saya masih perawan. Jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Jangan biarkan aku main-main. Saya bersikeras untuk main-main. Aku bahkan tidak memanggil namanya, jadi apa yang kamu panggil aku? Chen Fan. Apa yang terjadi tadi malam? Mari kita berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Terletak di Burma. Ada banyak pria. Mereka mengarahkan pandangan mereka padaku. Jika saja mereka tahu, Anda dan saya tidur, akan ada banyak orang yang menginginkan hidup Anda, terutama putra kedua Hattori. Saya Chen Fan. Berani bertindak dan bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Tidak buruk. Tidak heran dia adalah pria yang saya incar. Apa yang terjadi tadi malam? Saya mabuk. Tidak ada pengalaman sama sekali. Jika Anda dapat membantu saya menyingkirkan putra kedua Hattori, saya tidak keberatan. Jadilah wanita Anda. Baiklah. Saya akan berganti pakaian sesaat, memberi Anda hadiah. Sungguh penyihir kecil. Iblis Jepang. Untuk wanita saya. Yang bisa saya lakukan adalah memintamu untuk mati. Apa yang Anda pikirkan? Tentu saja, saya berpikir, bagaimana saya bisa membantu Anda singkirkan keluarga Hattori. Chen Fan. Saya tahu Anda memiliki kemampuan. Dia adalah putra kedua Hattori. Tidak mudah ditangani. Keluarga Hattori hadir di seluruh Myanmar. Ada 3 pertambangan besar. Dia memiliki lebih dari 3.000 orang di bawah komandonya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Jenderal Sika di seluruh Myanmar. Tidak banyak orang berani menyinggung seseorang dari keluarga Hattori. Saya kode ceat. Bagaimana saya bisa takut? Hanya iblis kecil. Leia. Jangan khawatir. Hanya keluarga Hattori belaka. Saya bahkan tidak menganggapnya serius. Bahkan Jenderal Sika. Cepat atau lambat, saya juga akan melakukannya. Melampauinya. Tidak heran dia adalah wanita besi saya. Pria yang dia sukai. Ini adalah pusat kota, toko batu kasar. Mentransfer dokumen. Ini dia. Hadiah untuk kemarin. Jika suatu hari, Anda benar-benar dapat membantu saya menjatuhkan keluarga Hattori, maka aku tidak keberatan menjadi wanitamu. Anda mengatakannya sendiri. Baiklah, saya masih memiliki beberapa masalah pribadi yang harus ditangani. Anda bisa pergi memeriksa toko Anda. Selama Anda tidak meninggalkan pusat kota, keamanan Anda dapat dijamin. Hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Baiklah. Chen Fan. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya.
Sepatu utara. Elegan. Ini Leia. Beri saya toko batu mentah. Saya juga di Myanmar. Titik awal untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Saya memilikinya sekarang, dan Hattori Jepang kecil itu. 2 miliar yang saya hilangkan adalah untuk digunakan sebagai modal. Plus, kemampuan saya untuk melihat melalui perspektif. Saya bisa menangkap sejumlah besar batu-batu giok. Akumulasi pokok. Itu akan menjadi saya menaklukkan Myanmar. Langkah pertama. Tapi sekarang, hanya diri saya sendiri. Jelas, itu tidak cukup. Dia perlu mencari beberapa penolong. Sungguh wanita yang cantik. Gadis. Apakah Anda baik-baik saja? Sangat tampan. Maaf tentang itu. Yang itu. Saya tidak bermaksud, situasinya mendesak. Tidak apa-apa. Akulah yang baru saja jatuh. Kamu menyelamatkanku. Saya harus berterima kasih. Sama-sama. Ini hanya masalah mengangkat tangan. Aku baru saja melihatmu. Dia terus menatap tanda di pintu. Itu sebabnya saya tidak memperhatikan jalan. Saya ingin tahu apa masalahnya. Ini adalah toko yang biasa dijalankan kakek saya. Tapi kemudian, kakek saya meninggal. Toko itu dijual oleh keluarganya. Ini dulunya toko kakek Anda. Kakek sangat menyukai batu giok. Jadi saya datang ke Myanmar untuk membuka toko. Saya juga secara khusus mempelajari pengetahuan batu mentah. Dia ingin datang dan membantu kakek. Tanpa diduga, kakeknya meninggal. Toko ini juga dimiliki oleh keluarga lokal terkemuka. Membelinya. Terima kasih telah menyelamatkan saya hari ini. Bisakah Anda menelepon saya? Tunggu aku kembali dari Daxia. Aku akan mentraktirmu makan. Saya bisa memberi Anda telepon, tetapi makan tidak perlu. Anda berasal dari Daxia. Gadis itu mengatakan itu untuk kakeknya. Mempelajari pengetahuan batu mentah. Maka Anda harus cukup akrab dengan batu giok kasar. Saya kebetulan kekurangan orang. Saya juga dari Daxia. Kami orang Daxia adalah yang paling bersatu. Benar, saya punya permintaan. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Ayo bekerja untukku. Nama saya Chen Fan. Saya baru saja mengambil alih toko kakek Anda. Kebetulan itu kekurangan tangan karena Anda dulu mempelajari pengetahuan batu mentah. Tentu saja. Batu kasar batu giok sangat berpengetahuan. Sebutkan gaji Anda. Aku masih bisa memberimu lebih banyak, 5% dari saham toko. Pria ini menghabiskan begitu murah hati. Mungkinkah dia punya niat lain? Nama saya Sanyan. Saya memiliki beberapa pemahaman tentang batu kasar. Tapi Anda ingin merekrut saya. Biarkan saya bekerja untuk Anda, tapi itu tidak semudah itu. Aku harus mengujimu. Bagaimana Anda ingin menguji saya karena Anda membeli batu mentah? Maka Anda pasti sangat akrab dengan kaligrafi batu. Lalu mari kita bandingkan kalsium. Jika kamu mengalahkanku, saya akan bekerja untuk Anda. Baiklah, Anda mengatakannya sendiri. Burung walet kecil. Lama tidak bertemu. Bagaimana saya bisa punya waktu? Ayo bermain denganku. Tuan Wu, saya datang hari ini untuk hal-hal penting. Bagaimana dengan saya hari ini? Saya ingin bersaing dengan orang ini. Mari kita lihat siapa yang lebih baik dalam memotong batu. Jika saya kalah, dia akan menjadi pembantunya. Ini Wu tua. Dia adalah teman kakek saya. Dia juga melihat saya tumbuh dewasa. Dia juga berasal dari Daxia. Kami di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa memotong batu dengan lebih baik. Oh sayang. Kataku, anak muda, Anda bingung. Burung walet kecil. Tapi sejak kecil, dia telah memeluknya. Giok tumbuh dewasa. Teknik pemotongan batu ini. Di sini, bersama kami, bisa dikatakan yang paling tangguh. Anda pasti akan kalah. Itu saja. Sanyan ini terlihat seperti itu. Dia benar-benar mampu. Sisi kiri terbuka dengan jendela. Potong sisi kanan secara vertikal menjadi panjang 4 cm. Potong masing-masing 3 cm di bagian atas dan bawah. Chen Fan. Ini agak membosankan. Mungkin kita harus menambahkan uang keberuntungan ekstra. Bagaimana? Baiklah. Apa yang ingin Anda tambahkan? Toko kakek saya. Bukankah itu ada di tanganmu? Saya pikir jika saya menang. Beri saja saya toko kakek. Kemudian, 1 tahun kemudian, saya akan memberi Anda uang untuk membeli toko jika Anda menang. Saya tidak hanya bekerja untuk Anda, dia bahkan memperkenalkan sekelompok bawahan kepada Anda. Bagaimana? Sepertinya gadis kecil ini, dia sangat berdedikasi pada toko kakeknya, tapi tidak apa-apa. Dengan ini, dia lebih mengerti toko. Jika saja dia bisa. Dia mengikuti saya dengan sepenuh hati, maka saya tidak akan kalah. Manfaat yang sangat besar. Mengapa tidak? Kelebihan. Hijau keluar, hijau keluar. Es tinggi membiarkan Kingfisher. Itu dipotong sesuai dengan keinginan Xiao Yanzi. Kesalahan tidak melebihi 3 mm. Seperti kata pepatah, makhluk abadi tidak dapat memotong 1 inci pun batu giok. Xiao Yanzi, kamu di sini. Anda dapat langsung melihat. Buka jendela dari sisi kiri. Ini benar-benar menakjubkan. Bos Chen, giliranmu. Di mana potongan batu giok saya? Seharusnya bernilai 100 juta. Jika kamu mengemudi lebih dari aku, Anda menang. Anda menang. Mencoba melampaui batu mentah Sanyan Kai. Anda membutuhkan sesuatu seperti Imperial Green, giok langka. Namun, di sini, itu semua batu giok biasa. Satu-satunya pilihan adalah mencari jenis kacanya sedikit lebih besar. Bos Chen, bisakah Anda melakukannya? Anda bahkan tidak perlu menyalakan lampu. Apakah itu berhasil atau tidak? Kita akan mengetahuinya nanti. Dan saya melihat batu giok. Jangan pernah menyalakan lampu. Apa artinya itu? Tuan Wu, tolong beri saya pena. Jika Anda tidak menyalakan lampu, bagaimana penampilan Anda? Tuan Wu, dari atas, ikuti garis yang saya gambar. Buat potongan, kemudian potong bagian tengah. Potong langsung menjadi 2. Setidaknya 20 cm di bawah itu. Mereka mengatakan makhluk abadi tidak dapat memotong bahkan 1 inci batu giok. Anda dapat melihat batu giok dalam jarak 5 cm. Itu batasanku.
Anda bahkan tidak menyalakan lampu. Katakan saja potong menjadi 2. Anda terlalu sok. 5 cm adalah batas Anda. Itu bukan batasanku. Dan batuku. Anda belum melihatnya. Jangan terkejut dengan rahang Anda nanti. Maka saya ingin melihat sendiri. Berapa banyak batas yang benar-benar Anda miliki? Potong. Gaobing adalah sejenis batu gioketan. Menurut Tuan Chen, pemotongan dilakukan dengan perbedaan sekecil apapun. Ukuran ini, jenis air ini, setidaknya bernilai 1 miliar. Ini benar-benar batu gioketan es tinggi. Anda bahkan tidak menyalakan lampu. Bagaimana Anda melakukannya? Anda terlalu akurat dalam membaca. Burung walet kecil. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Kali ini, Anda kalah. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Mulai sekarang, aku milikmu. Menghela nafas. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Bagaimana dengan orang-orangmu, umatku? Anda hanya bekerja untuk saya. Menghela nafas. Bos Chen, Anda luar biasa. Sepertinya mengikuti Anda bisa menghasilkan banyak uang. Biarkan aku menjadi pacarmu. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya punya pacar. Oh, itu pacarku. Ini tidak seperti dia seorang istri. Nona San, yang itu. Bahkan kami. Tidak ada kencan. Kami juga dapat berkolaborasi. Bersama membantu kita benar-benar terhubung satu sama lain. Nona Matahari. Kami baru saja mengenal satu sama lain. Jika sesuatu terjadi nanti, perselisihan emosional seperti apa yang ada, bagaimana kita seharusnya bekerja sama? Singkatnya, saya akan memberi Anda 5% dari saham. Ikuti saja saya. Saya akan melanjutkan dengan itu, membeli batu mentah. Selamat tinggal. Hai saudara Chen, tunggu saya, aku akan pergi bersamamu. Burung walet kecil, bos Anda benar-benar mengesankan. Namun, orang tua itu sudah punya pemilik. Kamu tidak terlalu menyukaiku lagi, kan? Saudara Chen ini terlihat seperti orang berbakat dan orang yang luar biasa. Putra dan putri dunia bela diri Yang dengan hal-hal sepele. Aku harus merebutnya kembali. Oh sayang. Saudara Chen, lihat kakiku. Apakah itu putih? Bukan hanya putih. Dan itu masih sangat lembut. Apakah itu lunak? Cukup sentuh dan Anda akan tahu. Saudara Chen, apakah Anda ingin menyentuhnya? Jika itu Anda, saya tidak keberatan. Sibuk dengan bisnis. Pengecut. Saudara Chen, Anda pikir saya adalah orang yang terlihat baik. Maka Anda harus memilih satu. Siapa yang Anda pilih? Pilih pacarku. Saya pikir dia akan ada di masa depan. Anak-anak kita tidak akan kelaparan. Beraninya kamu memanggilku muda. Oh benar. Anda tidak mengatakan itu saja. Yang terbesar di Myanmar. Apakah itu pusat distribusi batu mentah? Ayo pergi. Saya akan berbelanja dengan benar. Ayo pergi. Oh, kedua bos ada di sini. Lihatlah. Semua batu di sini dibungkus. Saudara Chen, mari kita pilih batu mentahnya. Ingin membandingkan dengan saya, siapa yang memilih yang terbaik dan berlimpah? Selesai memetik. Sangat cepat. Bos. Orang ini. Yang ini. Dan beberapa bagian ini. Ini. Berapa jumlah total untuk 20 buah ini? 1 miliar. Saudara Chen, kami memilih batu giok. Ini tidak seperti kita membeli bahan makanan di pasar. Anda bahkan tidak melihat ini. Dia baru saja memilih 20 yuan. Anda terlalu tergesa-gesa. Geser kartu Anda, kemudian kirimkan ke alamat ini. Menghela nafas. Baiklah, jangan khawatir. Kami pasti telah mengurusnya untuk Anda. Hahaha. Siapa bilang saya tidak memilih apapun? Sepenuhnya hijau. Saudara Chen, Anda luar biasa. SHH, biarkan orang melihat dan mendengarnya. Bagaimana saya masih bisa mengambil tawar-menawar? Semua ini sama. Iya, semua ini dapat menghasilkan daging. Dan di antara mereka adalah hijau kerajaan. Semua ini dapat menghasilkan daging. Dan di antaranya adalah hijau kekaisaran. Yang terburuk juga jenis es yang diemulsi. Jadi tambahkan semua ini bersama-sama. Itu pasti lebih dari 10 miliar kiat. Itu meningkat 10 kali lipat dalam waktu singkat. Saudara Chen, Anda benar-benar sesuatu. Haha, bos. Ini adalah kartu bank Anda. Aku sudah memberimu batu mentah. Mengatur agar seseorang ditemukan, dikirim ke toko Anda. Baiklah. Ayo pergi. Mari kita lanjutkan membeli batu mentah. Maaf. Kamu wanita kotor, apakah kamu buta ketika kamu berjalan? Apa yang Anda inginkan? Jika Anda berbicara, maka bicaralah. Jangan tampan. Yo. Orang-orang Daxia. Pacar kecilmu. Saya memecahkan batu kasar saudara laki-laki saya. Batu ini. Saya juga tidak meminta banyak. Saya ingin Anda. 100 juta kiat. Saudara Chen. Dia sengaja menabraknya barusan. Lihatlah tepi potong batu kasar ini. Sepertinya sudah dipotong sebelumnya. Dia sengaja menabraknya. Penipukan kami. Jangan bicara omong kosong. Siapa bilang aku menipu kamu? Kamu memecahkan batu kasar kakakku. Bukankah benar membayar kompensasi? Iya, batu kasarku yang kasar ini. Itu dibeli seharga 100 juta. Sekarang. Anda melanggarkannya. Hancur. Anda harus membayarnya. Menghela nafas. Saudara, tenang, tenang. Izinkan saya berbicara tentang dia. Adik laki-laki. Kita harus menghindari masalah sebanyak mungkin. Habiskan uang untuk membeli keamanan. Pemimpin itu disebut Tuan Ai. Mereka juga di pasar ini. Dia membuka toko batu kasar. Dan secara khusus menjadi sasaran orang luar di tangan mereka. Dan yang ini. Apa hubungannya ini dengan Anda? Menyingkir dari jalanku, cepat. Saya tahu.
Kalian dari Daxia kaya, mungkin juga menyelesaikannya dengan beberapa kompensasi. Hati-hati. Kami tidak sopan dengan Anda. Warga negara Burma ini. Sepertinya mereka telah menipu beberapa turis dari Daxia. Hari ini, izinkan saya memberi mereka pelajaran, untuk melampiaskan untuk rekan senegaranya. Baiklah, benda ini benar-benar dihancurkan oleh kami. Kehilangan uang itu wajar. 100 juta tidak masalah, Saudara Chen. Tapi saya tidak punya uang sekarang. Saya tahu, Anda berada di jalan ini. Dia membuka toko batu mentah. Seperti ini, saya akan datang ke tempat Anda untuk membuat beberapa materi. Jika harga mulai naik, bisakah kita menggunakan ini untuk melunasi utang? Ternyata dia seorang pecandu judi. Tapi bagaimana jika Anda melanggarnya? Saya juga memiliki toko di sini. Jika rusak, saya akan menggunakan ini untuk memberi kompensasi kepada Anda, Saudara Chen. Toko ini bernilai puluhan miliar kyat. Kamu wanita bau, di mana kamu memiliki hak untuk berbicara? Jangan khawatir, saya tidak akan memotongnya. Setiap penjudi yang kecanduan, semua orang merasa mereka tidak akan bisa memecahkannya. Tepat. Bos ini, ya, membaca adalah memahami prinsip. Saya mengaguminya dengan satu mata. Namun, kami memiliki aturan kami sendiri di sini. Sebelum memotong batu, tentu saja, Anda perlu menandatangani kontrak hipotek terlebih dahulu. Menandatanganinya. Kami bisa pergi ke toko Anda sekarang, bukan? Tentu saja, bos. Ayo pergi. Saya akan menunjukkan jalan kepada bos, Saudara Chen. Jangan khawatir. Ayo pergi. Bos, tolong. Di sini. Semua adalah batu mentah dari toko kami. Pilih apapun yang Anda inginkan. Saya berada di pasar ini. Toko ini telah buka selama lebih dari 10 tahun. Dijamin bos akan bermain hijau. Di antara begitu banyak batu mentah, tidak ada satupun bagian es bermutu tinggi yang ditemukan. Mereka semua adalah sisa yang tidak berguna yang tidak menghasilkan daging. Jadi, bos, sudahkah Anda menontonnya? Saudara Chen. Tidak ada satupun materi yang bagus di sini. Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir. Saya punya angka-angka. Ngomong-ngomong, bos, bagaimana Anda menjual bahan ini? Begitu banyak batu mentah. Mungkin saya tidak membawa cukup uang. Bahan di sini adalah milik saya. Masing-masing memiliki harganya sendiri. Sesuatu seperti ini dengan kulit di tubuhnya. Ini adalah yang paling mudah untuk menghasilkan daging. Aku akan membawamu. 50 juta per buah. Yang ini memiliki kulit. Jelas itu palsu. Tidak ada sama sekali. Dan harganya masih 50 juta masing-masing. Itu benar-benar membuat kami turis di Daxia bertingkah seperti orang bodoh dan menjual mereka. Misalnya, kulitnya berwarna hijau. Dan itu besar. Dijamin menghasilkan daging. Aku akan membawamu 100 juta per yuan. Daxia lain datang. Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Benar saja, uang adalah yang termudah bagi orang-orang dari Daxia. Dia bersikeras membiarkan pria Daxia ini. Pendarahan berat tidak mungkin. Bos bermata satu. Anda terdengar yakin. Tapi bagaimana dengan batu mentah? Umumnya, itu tergantung pada si mata. Seperti kulit jenis ini. Anda ingin 50 juta. Itu benar. Bagi mereka yang memiliki kulit di tubuh mereka, ini adalah yang paling mudah untuk menghasilkan daging. Jika Anda mau, Anda mungkin mempertimbangkan untuk memberikannya sedikit lebih murah. Aku akan membawamu 45 juta. Batu semacam ini. Jika batu giok dibuka, Anda setidaknya dapat menggandakan penghasilan Anda. Seperti ini. Tidak ada kulit, tidak ada hijau. Bukankah itu? Sulit untuk mendapatkan daging dari permukaan. Batu semacam ini. Ini yang termurah. Hanya 5 juta. Tapi bos, Anda benar-benar perlu memikirkannya dengan matang. Batu kasar semacam ini. Ini adalah yang paling tidak mungkin. Menghasilkan batu giok. Anda menghabiskan uang untuk batu jenis ini. Itu seperti membuang-buang uang. Aku sudah memberitahumu segalanya. Saya selalu menilai batu kasar berdasarkan nasib matanya. Milik Anda juga tidak mahal. Saya akan mengambil bagian ini. Dengan mata tajam Saudara Chen, area ini pasti akan dipotong. Itu akan membuat bos jahat ini marah. Anda yakin? Itu benar. Anda harus bisa melakukan ini. Mari kita potong batu di lokasi. Bisakah Anda membantu saya memotongnya? Jika ini dipotong dan harga naik, saya juga bisa mengambil uang yang baru saja saya miliki. Aku tidak akan memberi kompensasi padamu. Batu kasar ini. Saya mengambilnya dari pinggir jalan tambang. Mendapatkan 5 juta yuan gratis. Tidak ada kerugian. Pergi dan potong untuk bos. Batu mentah ini kecil. Tapi tidak ada pertunjukan, sepertinya. Kali ini, pemuda itu akan kehilangan uang. Anak ini membelinya hanya untuk mendapatkan penawaran. Tapi batu mentah tidak bisa dibeli dengan harga murah. Belajar dari kesalahan ini. Itu benar-benar naik. Peningkatan besar. Lihat warna giok ini. Pasti tipe S tinggi. Setidaknya, itu bisa dijual seharga 300 juta kyat. Saudara Chen, kamu luar biasa. Bos, Anda harus menerima ini. Batu yang baru dibuka. Jika Anda tidak menerimanya, saya bisa menjualnya ke toko lain. Kemudian kembali dan berikan uang. Bos benar-benar beruntung. Saya menjalankan toko batu mentah di sini. Anda ingin menjual. Tentu saja, saya tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Namun, tidak setinggi yang mereka pikirkan. Saya hanya bisa mendapatkannya 100 juta kyat. Saudara Chen, bagaimana kalau kita pergi? Pria bermata satu ini akan kehilangan kesabaran. Orang bermata satu ini melihatku. Mungkin itu bukan masalah besar. Mencoba mengusirku. Tapi mengundang para dewa itu mudah. Mengirim mereka pergi itu sulit. Tidak mungkin melepaskanku. Hari ini, saya harus melakukannya. Beri dia pelajaran. Yang ini hanya ingin mengelabui kita. Turis bermata satu di Daxia. Semua orang mengatakan, giok senilai 300 juta. Mengapa Anda hanya menawarkan 100 juta? Jika Anda pikir saya memberi terlalu sedikit, Anda dapat membawanya untuk dijual di tempat lain. Bagaimanapun, saya hanya bisa menawarkan 100 juta. Jual jika Anda mau. Atau, Anda meninggalkan materi Anda dan pergi. Atau Anda pergi ke tempat lain untuk menjual. Kembalilah dan bayar saya kembali 100 juta. Saya tidak suka masalah. 100 juta adalah 100 juta. Aku akan menjualnya kepadamu. Saudara Chen benar-benar kalah. Saya bisa menjual ini kepada Anda. Namun, kontrak itu barusan. Bisakah Anda merobeknya sekarang? Bos, Anda dapat pergi. Saya benar-benar beruntung saat ini. Saya ingin membuka beberapa bagian lagi. Saudara Chen, Anda terlalu nakal. Mendapatkan sesuatu secara gratis. Saudara Chen.
Jangan terbawa dari perjudian batu. Berhenti saat Anda berada di depan. Menghela nafas. Anda wanita. Bagaimana Anda bisa menjadi kaya jika Anda tidak terbawa suasana? Bukankah itu? Yang itu. Bos bermata satu. Anda masih harus memiliki lebih banyak, bukan? Saya menjalankan toko batu mentah di sini. Ada pelanggan yang ingin membeli sesuatu. Bagaimana mungkin saya tidak menjual? Batu kasar itu barusan. Pasti anak ini yang beruntung. Menabraknya secara tidak sengaja. Kain yang saya tinggalkan di sini. Itu semua cara saya sendiri. Ditarik dari memo tambang. Saya ingin mewujudkannya. Anak dari Daxia tahu. Uang kami dari Myanmar. Tidak mudah untuk mendapatkan. Bos bermata satu. Saya melihat ini. Tak satu pun dari mereka sesuai dengan selera saya. Apakah Anda memiliki primogem lain? Ada begitu banyak turis di sini. Jika dia merasa ini hanya dari atas meja yang tersedia. Kemudian mengakui sebagai penipu. Tidak ada banyak perbedaan sekarang. Dia pasti akan mengeluarkan batu mentah baru untuk membuktikan bahwa dia bukan penipu. Tentu saja ada. Ini. Semua adalah produk bagus yang baru saja saya ambil. Pemilik dapat menelusuri dan memilih apapun yang mereka inginkan, tetapi jika Anda memotongnya, jangan bilang aku mengaturmu. Ini adalah peringatan bagi saya. Mencoba mengirim saya pergi. Bos, jangan khawatir. Saya benar-benar beruntung sekarang. Itu tidak akan pecah saat dipotong. Kebetulan itu adalah toko batu kasar saya. Bahan batu mentah diperlukan. Hari ini, saya tidak akan membahasnya. Bulu bermata satu dipetik kering. Saya tidak akan menyerah. Saudara Chen, terus potong seperti ini. Mungkinkah sesuatu terjadi? Rasanya pria bermata satu ini benar-benar akan kehilangan kesabaran. Begitu banyak turis di sini. Jika dia menolak untuk mengakuinya setelah memotong batu itu nanti, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menjaga toko ini tetap buka. Saya melihat batu-batu kasar ini. Dan bukan hanya sekarang. Kinerja material yang Anda sebutkan. Bagaimana Anda berencana mengumpulkan uang? Ini semua adalah sumber saya. Dipetik dari lubang pagan tua. 100 juta yuan per unit. Batu mentah dari Pagan Laokeng. Semua ini telah dipesan sebelumnya oleh kekuatan besar. Toko kecil semacam ini. Kalau saja kita bisa pergi dari Pagan Olpe dapatkan primogem. Tidak perlu menipu orang untuk berbisnis. Batu-batu kasar ini masih belum diketahui. Tambang kecil mana yang Anda ambil? Bermata satu hanya menggertak kami orang-orang Daxia. Mereka tidak menyadari pengaruh Myanmar. Dia datang untuk menjual batu mentah dengan harga setinggi langit. Saya ingin batu kasar ini. Bantu saya memotongnya. Meskipun saudara Chen sangat akurat dalam menilai batu mentah, tapi harga 100 juta yuan untuk batu kasar sangat sulit untuk mendapatkan batu giok yang impas. Buka untuk bos. Pak, dan ini adalah lubang tua, tapi itu terkenal sebagai tanah hijau kekaisaran. Saya tidak menyangka toko ini. Sebenarnya ada materi dari Pagan Laokeng. Itu 100 juta per yuan. Terlalu mahal. Aku melihat pemuda itu. Kali ini, mereka pasti harus membayarnya. Tidak heran itu batu mentah dari Path of Pagan tua. Ketinggian air ini pasti jenis es berkualitas tinggi. Bagian ini, nilainya setidaknya 200 juta kiat. Kali ini, dia mencapai titik impas. Bahkan berlipat ganda. Bos, apakah Anda masih membeli batu-batu ini? Saya juga tidak menjualnya dengan harga pasar 200 juta. Aku akan menjualmu 150 juta. Berikan kepada bos. Bawa 50 juta. Ini 50 juta. Bos. Menyingkirkannya. Maka terima kasih, bos bermata satu. Saudara Chen, kamu luar biasa. Tidak ada satu sen pun yang dihabiskan. Dan Anda bahkan ingin bermata satu ini datang mencari Anda. 50 juta. Ini baru permulaan. Pertunjukan yang sebenarnya belum datang. Bos bermata satu. Bagian ini, bagian ini. Dan kedua bagian ini, bantu saya memotong semuanya. Saudara laki-laki ini, Anda dapat mengatakan dia ketagihan. Membeli begitu banyak potongan di bu. Terus potong untuk bos. Bagaimana setiap bagian bisa menjadi permata? Kali ini, mereka pasti harus membayar kerugian. Giok lain telah muncul. Dagingnya sudah keluar. Orang ini luar biasa. Tidak ada satupun potongan yang dipotong. Tambahkan beberapa bagian ke dalam satu bagian. Itu harus 2 miliar. Itu luar biasa. Tapi saya mengerti, saya tidak akan menggunakan toko ini lagi. Dia telah memotong semua batu giok yang bagus. Tidak ada lagi harta karun tersembunyi untuk diambil. Apakah Anda masih membeli batu mentah yang dipotong ini? Tapi kali ini, saya perlu menjual 2 miliar untuk mendapatkannya. Tidak ada satu sen pun yang dihabiskan. Mengambil 2 miliar secara gratis. Bermata satu? Oh, mata satu. Saya benar-benar harus berterima kasih. Bos bermata satu. Apakah toko Anda kehabisan uang? Jika Anda tidak punya uang, saya bisa menjual di tempat lain. Beri bos uang. Saudara Chen benar-benar luar biasa. Terima kasih, bos. Itu mengesankan. Dia menghasilkan 2 miliar hanya dalam sekali jalan. Ya, itu luar biasa. Anda ingat, kami orang Daxia. Tidak mudah untuk diintimidasi. San Yan melarikan diri. Baiklah, saudara Chen. Kakak laki-laki, apakah kita hanya akan membiarkan mereka mengambil uang dan pergi? Apakah Anda ingin saya menyingkirkannya? Apakah Anda bodoh? Ada begitu banyak orang di sini. Anda menghentikannya. Apakah toko saya buka atau tidak? Pergi. Diam-diam mengikuti mereka berdua. Cari tahu tentang mereka. Saya ingin melihat sendiri. Apa sebenarnya latar belakangnya? Tunggu saja. Masalah ini belum berakhir. Masalah ini belum berakhir. Saudara Chen, Anda benar-benar mengesankan barusan. Operasi dasar. Dengan dana. Mari terus membeli batu mentah. Maka saya harus menjaga diri saya dengan baik. Pegang erat-erat kaki Anda. Hei, mengapa berpegang teguh pada seseorang yang begitu kuat? Kami berteman. Jangan lupa. Anda ada di toko saya, dapat memegang 5% saham. Anda tidak dapat melakukannya tanpanya. Saudara Chen. Kamu sangat baik padaku. Aku tidak ingin hanya berteman denganmu. Jadi Anda ingin menjadi musuh saya? Saudara Chen. Chen Fan, saya berada di toko batu kasar di kota. Seorang teman memiliki batu kasar. Saya ingin mentransfer 1 miliar kepada saya. Saya tidak tahu. Ayo bantu aku dengan telapak tangan. Baiklah, saya akan segera pergi. Mataharian. Saya memiliki sesuatu untuk diurus dan harus pergi terlebih dahulu. 50 juta ini. Anggap saja pembayaran di muka gaji Anda. 2 kotak uang yang tersisa. Bantu saya membawanya ke toko. Apakah dia pacarmu?
Iya. Saudara Chen, silakan. Cepat atau lambat, aku akan menyuruhmu sujud dalam penyembahan di bawah rok delima saya. Leia. Ini saya datang. Chen Fan, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini Wen tua. Wen Lao sebelumnya adalah seorang pejabat tinggi di Myanmar. Ingin membuka toko di Myanmar. Wen Lao selalu mengangguk, menghela nafas. Halo, Tuan Wen. Ini Du Qinmin. Bos Du. Dia adalah yang terbesar di Myanmar. Pemasok batu kasar. Bos Du. Wanita besi. Apa maksudmu? Menemukan anak yang begitu muda. Batu kasar macam apa yang akan dia lihat? Bos Du. Padamkan api, padamkan api. Leia, Anda tidak akan memperkenalkan diri. Yang ini, ya, Bos Du. Anda tidak dapat menilai seseorang berdasarkan usia saja. Chen Fan cukup mengesankan dalam menemukan batu mentah. Dia hanya membantu saya di pelelangan Jenderal Sika. Saya mengambil foto beberapa batu. Benarkah? Karena Iron Lady berkata demikian. Lalu lihat saja. Saya penasaran. Orang-orang di sekitar wanita besi. Seberapa mampukah itu? Chen Fan, Anda membuka toko. Bukankah itu seharusnya batu mentah? Tambang saya batu kasar. Semuanya telah dipesan. Ini Bos Du. Dia memegangnya di tangannya. Batu mentah yang cukup bagus. Bagus. Jika Anda bisa memenangkannya, toko Anda tidak akan kekurangan batu mentah. Chen Fan. Batu kasar ini itu baru saja dibawa oleh Bos Du. Kami masih menelitinya. Lihatlah. Baiklah. Ini saya. Baru saja dibawa kembali dari area penambangan. Sama sekali tidak masalah. Pasti ada stok di dalamnya. Jika bukan karena kekurangan bahan baku baru-baru ini untuk wanita besi, saya pasti tidak akan memberikannya kepada Anda. Batu kasar ini, meski dilihat dari Sanro, ada daging giok. Namun pada kenyataannya, itu sengaja ditunjukkan kepada orang lain. Di dalam, daging giok terlihat sama-sama menjual dengan harga setinggi langit. Tapi sebenarnya, itu hanya bahan yang sangat biasa. Semuanya runtuh. Batu kasar ini dipotong terbuka. Dia pasti akan marah. Leia. Saya tidak terlalu optimis tentang batu kasar ini. Apakah Anda yakin? Batu kasar ini milik Bos Du. Dibeli seharga 1 miliar. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda bahkan mengerti batu mentah? Batu mentah yang ekspresif seperti itu. Anda benar-benar mengatakan itu akan runtuh. Batu kasar ini. Dia tampil sangat baik. Saya yakin akan itu. Harga ini pasti 2 kali lipat. Tapi saya ingin bertanya. Bagaimana Anda menilai? Batu kasar ini. Itu akan menerobos. Mungkinkah saya memberitahu Anda? Apakah saya memiliki penglihatan sinar X? Saya pikir itu semua batu mentah. Semuanya. Ah, itu tergantung pada perasaan. Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Batu kasar dinilai berdasarkan rasa. Anda ingin melihat dengan jelas. Bagaimana dengan bagian dalam? Potong saja. Tapi batu mentah ini adalah segalanya. Harganya pasti akan turun. Bos Du, Anda perlu berpikir dengan hati-hati. Kebetulan, hari ini di toko Old Wen. Kemudian lakukan saja dan lihat. Batu-batu ini di toko tua Wen. Bisakah Anda memotong batu giok? Tidak masalah. Chen Fan. Jangan mengecewakan saya. Bagian ini, menabur es tinggi transformasi ketan. Dan yang ini, meskipun daging gioknya agak kecil. Tapi Anda pasti bisa membukanya. Beberapa gelang, dan beberapa bagian ini bisa semua menjatuhkan batu giok. Penatua Wen, aku akan mengambil semua batu mentahmu. Dibuka di lokasi. Anda tidak perlu membeli batu mentah ini. Saya juga penasaran. Wanita besi. Penggemar Chen ini. Di mana Anda menemukannya? Jangan tertipu. Ini berarti Bos Du tidak perlu khawatir tentang itu. Chen Fan tidak pernah berbohong padaku. Saya percaya padanya. Saya sebenarnya berpikir Chen Fan benar. Anda memiliki batu mentah ini. Kemungkinan besar, itu runtuh. Saya menyarankan Anda untuk menjauh. Jika tidak, 1 miliar akan hilang. Tunggu sampai Wen tua akan keluar. Jika hal-hal benar-benar berubah seperti yang dikatakan Chen Fan, saya berlutut untuknya di tempat. Dia menjadi tuannya. Jika hal-hal benar-benar berubah seperti yang dikatakan Chen Fan, saya berlutut untuknya di tempat. Dia menjadi tuannya. Baiklah, jangan menyangkal nanti. Chen Fan. Jangan lupa, Anda membuka toko. Dia masih membutuhkan batu mentah Bos Du. Nak, jika kamu kalah, tunggu. Kamu pergi ke tambang saya. Jadilah Yemusi 2 bulan saya. Apakah Anda berani? Apa yang harus ditakuti? Sepertinya Anda akan kalah nanti. Jangan berlutut di tanah. Ketika kamu menjadi muridku, menangis saja. Haha. Bos Du, jangan membungkuk ke level Chen Fan. Leia, berhentilah mencoba membujukku. Saya yakin saya bertaruh dengannya. Saya ingin anak ini tahu. Apa konsekuensi berbicara tanpa filter? Tunggu sebentar. Hanya saja, jangan mundur dari kata-kata Anda. Ini benar-benar menakjubkan. Ini seperti yang dikatakan Chen Fan. Persis sama. Chen Fan, mengesankan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bos Du, Anda. Janji tidak akan ditepati tanpa dipenuhi, bukan? Anda bos besar. Anda tidak tahu bagaimana membatalkan kata-kata Anda, bukan? Anda bos besar. Anda tidak tahu bagaimana membatalkan kata-kata Anda, bukan? Bagaimana? Kamu masih ingin aku berlutut di hadapanmu. Aku mengenalimu sebagai tuanku. Chen Fan kurang lebih puas. Anda membuka toko, dan Anda masih harus mengandalkan batu mentah mereka. Penatua Wen, katakan sesuatu untukku. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Jika Chen Fan kalah, saya yakin Anda juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Maaf. Apa? Tidak menangkapnya. Sialan, Chen Fan benar-benar mendorong keberuntungannya. Tapi mata tajam Chen Fan benar-benar mengesankan. Jika saja dia bisa mendekatinya. Tidak rugi. Maaf. Apa? Maaf, guru. Menghela nafas.
Magang yang baik. Sebagai gurumu, aku akan memberimu hadiah. Di mana batu mentah ini? Seseorang telah tertipu. Tidak ada sedikit pun daging giok di dalamnya. Cepat temukan seseorang yang menjual Anda untuk mengembalikannya. Terima kasih, guru. Mulai sekarang, batu mentah di toko Anda. Saya mengambil semuanya. Generasi muda benar-benar tangguh. Saya optimis tentang Anda. Saya tahu Anda berada di pasar batu giok. Ada toko. Hari ini, saya akan memberi Anda token giok. Jika Anda mengalami masalah di masa depan, ambil token giok ini. Sebutkan saja nama saya. Leia. Kemana kita akan pergi? Pergi ke mall. Kamu milikku. Dan dia akan menjadi bos. Anda tidak bisa memakai ini lagi. Anda harus berganti pakaian yang layak. Sama seperti apa adanya. Itu adalah hadiahku barusan. Leia. Pakaian ini. Haruskah saya mencoba semuanya? Apalagi itu? Perlambat. Selesai mencoba semua itu. Pakaian yang saya coba hari ini, saya telah memakai lebih banyak daripada yang pernah saya pakai dalam hidup saya. Pacarmu tampan. Dia juga memiliki fisik yang hebat. Beberapa pakaian yang baru saja saya coba, keduanya sangat cocok untuknya. Bungkus semuanya. Ah. Baiklah, aku akan membungkusnya untukmu sekarang. Leia. Saya tahu Anda punya uang, maka Anda tidak bisa begitu boros. Saya memakai satu barang sehari dan saya bahkan tidak bisa menyelesaikan pakaian. Saya bersedia. Baiklah, aku lapar. Pulang. Ngomong-ngomong, saat Anda membuka, saya punya kejutan lain untuk Anda. Semua orang, hari ini adalah Chen Fan saya. Toko batu mentah dibuka pada hari pertamanya. Selamat datang, semuanya. Terima kasih kepada semua orang juga. Datang dan tunjukkan dukungan. Hari ini, seluruh acara diskon 50%. Selain itu, ada juga hadiah kecil yang indah. Hadiah untuk seluruh audiens hari ini. Pembeli. Bos, kamu terlalu tampan hari ini. Toko kami. Kualifikasi pembukaan toko, dekorasi interior toko. Ada juga berbagai aspek lain. Anda selalu menjadi orang yang mengelolanya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih. Tidak mudah untuk berterima kasih padaku. Tidak sebagus itu. Menghela nafas. Begitu banyak orang yang menonton. Potong pengecut. Oh wow. Chen Fan, selamat, selamat. Toko baru telah dibuka. Siapa sangka? Hanya satu. Ilmu barat dari kerajaan Sia besar. Itu juga bisa bersama kami. Pasar batu giok di Myanmar telah membuka tokonya sendiri. Bermata satu, apa yang kamu lakukan di sini? Hei, Sanyan. Mereka yang datang adalah tamu. Bos bermata satu. Kehadiran terhormat Anda. Posisi mulia apa yang Anda miliki? Itu tidak sepenuhnya benar. Saya hanya melihat toko baru Anda dibuka. Datang dan berikan kepada Anda pemandangan yang hidup dan hidup. Bos Chen tidak menyambutmu. Tentu saja, itu dipersilakan. Pria bermata satu ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi hanya di dalam Burma. Memulai bisnis sendiri tidak pernah mudah. Yang bermata satu ini adalah cara yang tepat untuk memperingatkan monyet. Datang. Inilah hadiah yang saya siapkan untuk Bos Chen. Keluarkan. Bos Chen, hadiah ini. Itu adalah batu mentah. Ini untuk Anda. Itu disiapkan dengan hati-hati. Ini memiliki arti yang sangat baik. Juyu, Yemusi. Ya, itu bisa. Keberuntungan batu berputar. Hahaha. Saudara Chen, batu kasar ini jelas akan runtuh. Siapa yang akan memberikan batu seperti itu? Saya pikir mereka. Saya kira saya mengambilnya dari pinggir jalan. Bukan apa-apa. Bos bermata satu terlalu sopan. Memberikan hadiah yang begitu mahal. Saya, Chen Fan, malu menerima ini. Jangan katakan itu. Bos Chen, Anda bersama saya. Mereka menghasilkan 2 miliar. Hari ini, Anda hanya menghabiskan 2 miliar. Beli dan bawa pulang. Bukankah Anda di sini untuk memberikan hadiah? Bagaimana itu berubah menjadi penjualan batu mentah? 2 miliar. Batu itu bergelombang dan tidak rata. Retakan ada di mana-mana. Ini seperti sesuatu yang disatukan. Bagaimana bisa bernilai 2 miliar? Tetap rendah suara Anda. Orang ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Kami orang Daxia berada di luar negeri. Menjalankan bisnis tidaklah mudah. Pembuat owner lokal ada di mana-mana. Sepertinya bos akan kehilangan uang. Batu kasar ini terlihat besar. Pada dasarnya, itu hanya beberapa potong batu kasar yang telah dipotong. Disatukan. Tapi di dalamnya, sebenarnya ada warna giok yang hilang. Potong saja 1 cm. Anda dapat melihatnya. Setidaknya, ini adalah kepala zamrud. Dan ukuran ini. Setidaknya 4 atau 5 gelang dapat dipotong. Ini bernilai setidaknya puluhan miliar. Yang bermata satu ini, dia benar-benar menunjukkan wajahnya untuk saya pukul. Apakah Anda puas dengan hadiah ini?
Tentu saja saya puas. Mata harian. Beri bos bermata satu uang. Saudara Chen. Jangan khawatir. Oh wow. Kalian orang-orang Daxia, kalian tahu, masih hanya mengetahui waktu. Tidak lebih dari lain kali, saat berbisnis. Anda harus memperhatikan dan tetap membuka mata. Anda harus tahu siapa yang bisa Anda singgung. Bos Chen, dia menerima hadiah ucapan selamat saya. Kemudian kami akan memverifikasinya di lokasi. Izinkan saya membuktikan ketulusan saya. Aku telah membayarmu semua uang. Apakah Anda masih ingin menimbulkan masalah? Apa yang Anda maksud dengan mencari masalah? Bos Chen, tidak sebagus hari ini. Lakukan saja pemotongan batu di tempat. Biarkan setiap orang memiliki perspektif yang luas. Mari kita lihat. Saya bermata satu, Anda. Baiklah. Karena itu bos bermata satu. Sedikit pemikiran. Jadi hari ini, saya akan membukanya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Bagus, oke. Menunggu Anda membuka bilah hitam. Toko Anda adalah lelucon. Aku melihatmu ketika saatnya tiba. Bagaimana bisnis bisa dilakukan? Orang-orang Daxia harus berperilaku sendiri. Di Tambang, dan Yemu Barat. Saudara Chen, batu ini sepertinya sudah disatukan. Potongan ini terbuka menjadi hitam. Bukankah reputasi toko kita hancur? Jangan khawatir. Kapan Anda pernah melihat saya melakukannya? Tidak percaya diri. Bos Chen, aku tidak mengharapkanmu. Itu benar-benar rusak. Dengan serangan ini, 2 miliar hilang. Pemilik toko ini kehilangan banyak. Sepertinya toko ini kami tutup hari ini. Apa yang terburu-buru? Saya belum selesai memotongnya. Mari kita lihat berapa lama lagi Anda bisa terus berdebat dengan keras kepala. Saudara Chen, giok sudah keluar. Apa? Saudara Chen, giok sudah keluar. Apa? Saya benar-benar harus berterima kasih kepada bos bermata satu. Giok sudah keluar. Saudara Chen, Anda luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Zamrud? Ya, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Zamrud kelas ini. Pemiliknya benar-benar memukul emas. Saya tidak berpikir begitu. Itu tergantung pada ukurannya. Jika hanya lapisan permukaan yang ada. Tapi itu masih runtuh. Berbicara dengan Chen Fan, apakah Anda berani terus menebang? Anda mengatakan potong, dan kemudian Anda melakukannya. Menurut Anda apa saudara Chen itu? Apa yang harus ditakuti? Saya berencana untuk melakukan hal yang sama. Terus potong. Kalau tidak, bagaimana bos bermata satu bisa diizinkan menyerah? Hai bos Chen. Saya menyarankan Anda untuk berhenti saat Anda berada di depan. Setidaknya mereka bisa memulihkan sebagian biaya mereka. Ya Tuhan. Zamrud sebesar itu. Ini bernilai lebih dari 10 miliar. Ya Tuhan. Zamrud sebesar itu. Ini bernilai lebih dari 10 miliar. Ini terlalu besar. Bos Chen, Anda luar biasa. Saudara Chen, kamu luar biasa. Terima kasih, bos bermata satu. Saya sangat menyukai hadiah ini. Anda memberi saya 2 miliar sebelumnya, bantu saya membuka toko. Hari ini, toko baru saya dibuka. Anda memberi saya nilai lagi, giok bernilai puluhan miliar. Sebagai hadiah. Terima kasih. Anda benar-benar terlalu sopan. Bos bermata satu, apa? Ini jelas saya. Potong batu mentah. Batu bekas disatukan. Itu tidak mungkin. Apa yang mustahil? Mungkinkah bos bermata satu? Itulah yang saya maksud. Anda adalah orang yang membuat pilihan, terbuat dari bahan bekas. Beri aku sebagai hadiah pembuka. Tanpa diduga, yang bermata satu ini sangat kejam. Mereka benar-benar mengambil bahan bekas, memberi orang-orang upacara pembukaan, dan mereka masih harus mengumpulkan 2 miliar per orang. Sungguh, mencoba mencuri ayam tetapi kehilangan nasinya. Chen Fan, ini batu giok saya. Kembalikan padaku. Anda menjual batu-batu mentah itu sendiri, yang lain telah menaikkan harga. Sekarang Anda ingin kembali lagi. Apakah ada orang yang melakukan hal-hal seperti ini? Orang ini dari Daxia. Bagaimana saya bisa begitu beruntung? Bahkan ini bisa dipotong dan dinaikkan. Tidak, itu diperbolehkan. Jika anak ini benar-benar muncul. Di mana saya meletakkan wajah saya? Chen Fan. Saya tidak peduli. Aturan macam apa ini? Potongan batu giok ini. Ini batu giok saya. Saya tidak peduli apa yang terjadi hari ini. Anda harus mengambil ini. Beri aku batu giok. Jika tidak, jangan salahkan saya karena melepaskan tembakan. Apakah pria bermata satu ini gila? Ini adalah pasar batu giok. Jika dia menembak, saya khawatir mereka tidak akan bisa keluar pasar giok ini. Semuanya, diam saja. Apa hubungannya dengan Anda? Kalian semua, minggirlah dari jalanku. Chen Fan, sudah kubilangi. Jika saya tidak bisa mendapatkannya hari ini. Adapun potongan batu giok ini. Lihat apakah saya berani. Aku akan menembakmu dengan pistol. Saudara Chen. Mereka memiliki senjata, atau hanya memberi mereka satu. Bermata satu saya katakan kepada Anda. Saya yang paling kesal. Seseorang menodongkan pistol ke arahku. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Beritahu saya apa yang dapat Anda lakukan. Berhenti. Menguasai. Apa yang terjadi? Ambil tumpukan. Potongan usang itu. Jahit bersama-sama. Perlakukan aku sebagai hadiah pembuka. Kemudian hasilnya. Hijau kekaisaran saya potong. Dia ingin lagi. Bermata satu. Anda berada di pasar batu giok. Setelah menghabiskan beberapa tahun di perusahaan ini. Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Barang yang dijual. Anda masih bisa mendapatkannya kembali. Bos Du.
Saya pria Hattori Gio. Jika Anda benar-benar ingin melakukan ini, ilmu barat dari kerajaan Sia besar. Dengan bos saya, apakah karya Sunoko Hattori benar? Yang bermata satu ini sebenarnya pria Jepang itu. Tidak heran dia begitu sombong. Bermata satu, Anda ingin mati. Beraninya kamu mengarahkan pistol ke tuanku. Bos Du, izinkan saya mengatakannya lagi. Ini adalah saya dan ini, masalah di antara orang-orang Daxia. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Jika tidak, sulit bagi saya untuk mengikutinya. Bos saya, Hattori, menginstruksikan saya. Begitu juga tentara Jepang, anjing bermata satu. Apa yang terburu-buru? Biarkan bos Anda Hattori melakukannya. Datang dan lihat. Chen Fan, siapa yang memberimu nyali untuk melakukan ini? Izinkan saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Anda sekali. Cepat dan berikan aku batu giok itu. Atau aku akan menembakmu mati. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Saya memperingatkan Anda lagi. Cepat dan berikan aku batu giok itu. Jika tidak, aku akan menembakmu mati. Bermata satu, Anda berani bertindak. Bos Du, tapi negara kita Myanmar, pemasok batu kasar terbesar. Tanpa diduga, pemilik toko Chen ini, ternyata itu adalah Tuan Bos Du. Pria bermata satu ini benar-benar sesuatu, menabrak dinding bata. Menguasai. Apa yang Anda inginkan, hadapi yang bermata satu ini. Bermata satu. Anda mengambil satu batu kasar tambal sulam yang usang. Anda datang hari ini, perlakukan aku sebagai hadiah pembuka. Kita perlu mencari tahu ini. Chen Fan, apa yang kamu inginkan? Wan Ai, Anda telah melanggar aturan. Jangan muncul lagi, tepat di depan saya. Tidak ada yang bisa masuk lagi di masa depan, setengah langkah ke pasar batu giok. Anda. Bagaimana? Bermata satu. Jika Anda keberatan. Saya tidak keberatan melakukannya untuk tuan saya. Selesaikan Anda. Bermata satu. Anda juga, veteran pasar batu giok. Jangan muncul lagi. Pasar batu giok telah tiba. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Baiklah. Ayo pergi. Dan seterusnya. Kotak itu tertinggal. Itu adalah uang saudara Chen. Mengapa Anda tidak mengerti? Letakkan koper dan cepat keluar. Apakah Anda tidak mendengar bos Du? Benarkah? Letakkan kotak itu. Dan kami pergi. Masalah ini tidak sesederhana itu. Ayo cari bos Hattori. Ayo pergi. Tuan, selamat atas pembukaan Anda. Ini adalah hadiah dari saya, hadiah pembukaan. Anda sudah membantu saya. Ini adalah banyak pekerjaan, tidak perlu yang lain. Hadiah. Ini di bawah nama saya, kontrak untuk mineral biji kasar. Menguasai. Anda pasti akan membutuhkannya setelah Anda membuka sejumlah besar batu mentah. Dengan kontrak ini, Anda akan berada di sana setiap bulan mulai sekarang. Anda bisa mendapatkannya dari saya, 5 miliar batu mentah. Tuan, Anda kemarin. Anda telah banyak membantu saya. Jika bukan karena Anda, aku tersesat, dewasa. Anda membantu saya menekan kembali kerugian setinggi langit. Ini adalah tanda penghargaan kecil. Anda harus menerimanya. Baiklah, saya akan menerimanya. Terima kasih, murid. Saudara Chen. Kami menjualnya pada hari pertama. Giok bernilai puluhan miliar. Kami berhasil. Itu semua berkat Anda. Lihat, itu selalu Anda. Jalankan toko ini. Jika tidak, tidak bisa sepopuler ini. Anda telah bekerja keras hari ini. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu pijat. Dia berdiri sepanjang hari-hari ini. Saya terlalu lelah untuk berjalan. Bukan Anda. Bosmu, aku. Secara pribadi mengajak Anda untuk dipijat, tetapi Anda menolak. Lalu bagaimana dengan saudara Chen? Bisakah Anda membantu saya memijatnya? Tekan dimanapun Anda suka, apapun baik-baik saja. Tidak. Matahari kecil itu. Saya pikir Anda terbawa. Anda membiarkan bos melakukannya. Saya pribadi akan memijat kaki Anda. Aku telah memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih memperlakukanku seperti itu. Hari ini, saya melakukan ini. Membantu Anda menjual batu giok. Saya berdiri di sana sepanjang hari. Bantu saja saya memijatnya. Kemudian saya akan membantu Anda memijatnya. Ya, kerahkan seluruh kekuatanmu. Nyaman. Ya, kerahkan seluruh kekuatanmu. Ya, itu saja. Saudara Chen, Anda tidak bisa, hanya satu tempat. Tekan ke atas. Apakah tidak apa-apa? Anda juga perlu menekan paha. Seseorang akan datang. Ini benar-benar membingungkan, pria yang menawan. Chen Fan. Saya tidak percaya pada saya. Pesona tidak akan memenangkan hati Anda. Bukankah ini putra kedua dari burung walet? Bapak Hattori merasa terhormat untuk berkunjung. Saya ingin tahu apa bisnis Anda. Saya tidak menyangka itu. Hanya satu. Daxia berasal dari Yemusi. Anda juga dapat melakukannya di sini, pasar batu giok di Myanmar. Dan membuka cabang. Toko batu giok sebesar itu.
Setan kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Sebenarnya, kita harus bersyukur, TN Sugio Hattori. Jika tidak, 2 miliarnya. Saya bahkan tidak bisa membuka toko ini. Bakayalu, kamu meminta kematian. Chen Fan. Saya di sini hari ini. Bukan di sini untuk merayakan pembukaan Anda. Bermata satu. Bermata satu. Saya tidak pernah memberitahu Anda. Jangan biarkan itu terjadi. Muncul kembali di depan mataku. Sepertinya saya terakhir kali. Peringatan untuk Anda. Anda belum mendengar apa-apa. Chen Fan. Kalian orang-orang Daxia. Dia tidak pernah mengikuti aturan. Tidak seperti kami di negeri Sakura. Mereka sangat mengikuti aturan. Tapi Anda hanya memukul anjing. Itu juga tergantung pada pemiliknya. Anda perlu memberi pelajaran kepada orang bermata satu. Anda harus memberi saya penjelasan terlebih dahulu. Mengapa kita tidak membicarakannya? Aturan hilang. Terakhir kali dia mendapatkannya. Jenis batu mentah yang disambung? Beri kami hadiah ucapan selamat. Kemudian dia akhirnya diserang oleh saudara Chen. Zamrud mekar. Dia kemudian menambahkan, ia ingin kembali. Itu semua salahnya. Saya ingin saudara Chen memberikannya kepada Anda. Penjelasan macam apa itu? Mataharian. Perhatikan apa yang Anda katakan. Oh, Nona Sihua. Chen Fan. Jika Anda berlutut dan memohon kepada saya. Ngomong-ngomong, yang ini, Nona San memberikannya kepada saya. Aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Bukan Hattori Jiu. Pintu siapa yang dibiarkan terbuka? Aku telah merilisnya untukmu. Mengapa kamu menggonggong padaku? Apa itu? Bagayalu. Chen Fan. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Anda hanya dari Daxia. Salah satunya datang ke Yemushi. Semoga berhasil. Terjebak dengan wanita besi. Saya ingin Anda tahu. Semut hanyalah semut. Kamu berani melawanku. Anda harus melakukannya dengan baik. Tekad untuk diinjak-injak sampai mati. Semut. Putra kedua Hattori. Saya membuka toko ini. Ini untuk memberitahu Anda. Aku, semut ini, adalah bagaimana cara menghilangkannya. Kamu bunga sakura. Saya ingin melihat sendiri siapa yang berani membiarkan kita. Hattori Kimiko sangat malu. Berani berada di pasar batu giok saya. Pembukaan toko. Apakah saya setuju? Pria ini adalah siapa dia? Direktur kantor manajemen giok. Anda berada di pasar giok. Buka toko manapun. Anda harus pergi kepadanya untuk mendaftar. Apa? Saya belum pergi untuk mendaftar untuk bukti. Bukti. Tempat sutradara Lian Mindeng. Tak satupun dari mereka dilaporkan dan masih berani membuka toko. Chen Fan, kamu benar-benar salah satunya. Dari Daxia. Dia tidak mengerti aturannya sama sekali. Daxia adalah yang paling berperilaku baik di sini. Saya telah menyelesaikan semuanya. Palsu. Bukan saya. Ditangani dan disertifikasi. Belum ada di milikku. Departemen penjualan pasar bersertifikat. Daftar dan berani membuka toko. Nak, kamu benar-benar meminta kematian. Saya pikir Anda mencari masalah. Ada jalan menuju surga, tetapi Anda tidak akan menempuhnya. Tidak ada gerbang ke neraka, namun Anda bersikeras untuk datang ke sini. Baiklah, hari ini, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Tunggu sebentar, Saudara Chen. Bahkan jika kita tidak menanganinya dengan baik, kita masih bisa menerbitkannya kembali. Jangan marah dulu. Pemrosesan tambahan, itu juga mungkin. Lalu malam ini, ambil saja Hattori Kimiko kami. Sajikan dengan baik. Kemudian beri aku 10 miliar lagi. Masalah ini akan diselesaikan. Chen Fan tidak mendengar tentang ini. Jika Anda bersedia, berlututlah dan mohon padaku. Mungkin saya bisa melakukannya. Membantu Anda dan Direktur Minden. Memohon belas kasihan. Mataharian. Tidak perlu memohon bantuan mereka. Putra kedua Hattori. Kamu ingin aku memohon padamu, ya, di kehidupan selanjutnya. Chen Fan, kamu benar-benar mencari masalah. Mindeng. Saya pikir Anda mencari masalah. Anda adalah pasar batu giok. Administratornya sangat mengesankan. Pemilik pasar batu giok. Apakah Wen Tua mengetahuinya? Chen Fan. Aku tidak menyangka kamu sendirian. Daxia berasal dari Yemushi. Dia juga mengenal Wen Tua. Tapi orang seperti apa Wen Tua? Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa Anda bicarakan. Berhenti berjuang. Semut hanyalah semut. Jika Anda berani melawan, Anda harus melakukan yang terbaik. Tekad untuk diinjak-injak sampai mati. Chen Fan. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Cepat sekarang. Berlututlah dan memohon belas kasihan. Aku mungkin menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, saya tidak hanya menginginkannya. Hancurkan toko Anda. Saya masih mempersiapkan diri. Aku akan mengambil hidupmu. Mindeng. Beginilah cara Anda memperlakukan Hattori. Setan kecil ini seperti anjing. Apakah Old Wen setuju? Chen Fan. Jangan buang waktu lagi. Cepat dan pilih. Pada akhirnya, mereka harus berlutut memohon belas kasihan dengan cepat. Dan saya melakukannya tepat di depan Anda. Aku akan menghancurkan tokomu. Mindeng. Apakah Anda ingin melihatnya? Apa ini? Chen Fan. Ambil token giok yang rusak.
Apa yang ingin Anda lakukan? Itu tidak akan menyelamatkan hidup Anda. Direktur Mindeng. Mari kita mulai. Orang Jepang hanyalah orang Jepang. Tidak ada pengetahuan sama sekali. Mindeng. Anda harus menjadi orang yang harus mengambil token giok ini. Cukup akrab, bukan? Ini adalah token giok Penatua Wen. Melihat tablet giok, seolah-olah dia melihat Penatua Wen secara langsung. Bagaimana itu bisa menjadi bakat? Minden, apa katamu? Pasar batu giok itu. Pendiri. Di seluruh Myanmar. Wen Lau, raja yang tidak dimahkotai. Apakah Anda salah? Tidak mungkin. Ini benar-benar tanda tangan Wen Tua. Melihat tanda itu seperti itu, bertemu Wen Tua secara langsung, memegang tanda ini. Anda dapat menemukannya di pasar batu giok, memerintahkan segalanya. Bagaimana dengan Minden? Sekarang Anda ingin menghancurkan toko saya. Apakah Anda menginginkan hidup saya? Tuan Muda Chen, Anda pasti bercanda. Jaga agar tanda ini tetap aman. Orang Jepang telah mengecewakan Anda. Kamu tidak menginjakku hari ini. Bukankah itu tidak bahagia? Xiao Baka. Chen Fan. Saya tidak percaya Anda memiliki token giok Penatua Wen. Saya mengerti. Token giok ini. Apakah Anda mengambilnya? Atau Anda mencurinya? Kalian orang-orang Daxia. Paling suka mencuri. Sia Agung kami selalu terbuka dan jujur. Kalian iblis kecil adalah yang asli. Dia suka mencuri, bukan? Anda adalah orang seperti itu. Dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai Sungai Kuning. Mindeng. Jangan tertipu oleh pria Daxia ini. Saya terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Temui Penatua Wen. Dia tidak lebih dari menambang batu di tambang. Ilmu barat. Anda juga bisa mengenal Old Wen. Maka saya, Jenderal Agung Kerajaan Burma. Ya. Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan itu? Saya tahu Wen Tua. Merek ini, Anda pasti telah mencurinya. Cepat, katakan padaku di mana kamu mencurinya. Direktur Mindeng. Chen Fan mencurinya. Liontin Giok Wen Tua. Bagaimana seharusnya menanganinya? Secara alami, dia pantas mati. Apa yang akan Anda lakukan? Chen Fan mencurinya. Liontin Giok Wen Tua. Dia ditakdirkan. Nona Matahari. Izinkan saya memberitahu Anda. Lebih baik tidak lagi. Saya mengikutinya. Jika Anda mengikuti saya berjanji kepada Anda. Hidup dalam kemewahan, minum makanan pedas. Mengapa harus demikian? Saya mencurinya. Tidak mungkin Wen Tua diberikan kepada saya. Wen Tua memberikannya kepadamu. Chen Fan memiliki wajah besar. Saya tidak bisa melihat salah satu dari mereka. Penatua Wen sendiri. Anda berasal dari Daxia, ilmu barat. Bagaimana aku bisa layak melihat Wen Tua? Apakah Anda? Dan katakan padaku. Anda tidak disengaja bertemu Wen Tua. Dan kemudian kebetulan Anda sangat dihargai. Dan kemudian dia bahkan membawa dirinya bersamanya. Token giok yang Anda bawa adalah milik Anda. Anda benar-benar pintar. Anda benar-benar melakukannya dengan benar. Wen Tua yang menghargai saya. Saudara Chen sangat pintar. Chen Fan, kamu tidak bisa menjadi salah satu. Mungkin dia memiliki delusi. Kamu satu-satunya yang masih menghargaimu, Old Wen. Anda hanya dari sana. Daxia berasal dari emosi. Chen Fan. Orang-orang Daxia seperti itu, suka berfantasi. Chen Fan, akui saja. Token giok ini. Anda mencurinya. Chen Fan. Aku akan memotong tanganmu. Berhenti. Wen Tua, apa yang membawamu ke sini? Keluarga Hattori di Provinsi Sakura. Putra kedua Hattori. Salam, Penatua Wen. Pasar giok. Direktur Departemen Manajemen. Mindeng menyapa Penatua Wen. Ayo, Wen Tua tiba. Dia adalah yang utuh, pemilik batu giok Myanmar. Tapi sekarang orang yang sebenarnya telah tiba. Kebohongan Anda, itu akan terungkap. Ayo cepat lari. Jika Anda ingin lari, Anda tidak bisa melarikan diri. Chen Fan mencurinya. Liontin Giok Wen Tua. Dia ditakdirkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tuan Wen merasa terhormat untuk berkunjung. Pondok sederhana bersinar terang. Chen Fan. Berhenti berjuang. Bagaimana mungkin Wen Tua bisa melakukan itu? Saya mengenal Anda. Penatua Wen. Ini adalah kerajaan Sia Agung. Yemu Wes datang ke tempat yang sama. Dia ada di negara Myanmar kami. Penipuan dan penipuan. Dan mereka berani. Aku mencuri token giokmu. Dan Anda masih berani menunjukkannya. Penipuan dan penipuan. Saya menyarankan untuk menangkapnya. Dia dieksekusi oleh regu tembak. Agar orang tahu. Tuan Wen, otoritas Anda. Kamu adalah orang yang mencoba menipu saya. Saudara Chen menghasilkan uang. Itu semua berkat dia. Kemampuannya sendiri. Kamu hanya cemburu pada saudara Chen. Kamu sengaja memfitnahnya. Mencuri, merampok, dan menculik menghadapi Penatua Wen. Ini dari Daxia. Yemu Barat, aku mencuri token giokmu.
Dia baru saja mengeluarkannya di awal, tepat di depan saya. Dia bilang itu kamu. Secara pribadi diserahkan kepadanya. Ini dari Daxia, Yemu Barat. Bagaimana mungkin saya bisa mengenal Anda? Penatua Wen. Penatua Wen. Jika Anda takut, kotori tanganmu. Saya bersedia mengurusnya untuk Anda. Saya akan membantu Anda menyingkirkannya. Yang ini juga musi. Cukup. Token giok adalah hadiah dari saya. Teman kecil Chen Fan. Siapa yang memberi Anda hak? Anda ingin saya memfitnah teman muda Chen Fan. Saudara Chen tidak berbohong padanya. Dia benar-benar menyadari. Temui Penatua Wen. Apa? Token giok itu nyata. Menurut Anda, siapa Anda? Beraninya Anda mencari masalah Chen Fan. Seseorang. Bawa dia pergi untukku. Bukan bos Chen. Chen Fan, seorang teman muda. Saya benar-benar minta maaf. Pada hari pembukaan Anda, ada yang harus saya lakukan. Hari ini, saya secara khusus membawakan Anda beberapa hadiah. Saya tidak menyangka itu. Inilah yang saya miliki di bawah komando saya. Buta. Melanggar Anda. Hari ini, Anda sedang ditangani. Saya tidak keberatan. Anda orang dewasa memiliki banyak hal. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung. Selamatkan hidupku, anjing ini. Apakah Anda tidak tahu bahwa Anda salah? Apakah Anda takut mati? Wen tua, bagaimanapun, ini adalah orangmu. Tidak nyaman bagiku untuk campur tangan. Saya tidak akan melampaui batas saya. Tangani sendiri. Kemudian permintaan saya adalah, saya tidak ingin melakukannya lagi. Melihatnya. Lakukan Chen Fan. Karena Anda tidak ingin melihatnya. Kemudian seret saja dia ke bawah dan kubur dia. Chen Fan, Chen Fan. Anda benar-benar selamatkan hidupku, anjing ini. Hanya sekali ini. Putra kedua Hattori. Mengapa Anda tidak mengucapkan beberapa patah kata? Putra kedua Hattori. Serat ke bawah. Putra kedua Hattori. Putra kedua Hattori. Kamu iblis kecil. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Putra kedua Hattori. Anda akan menemui akhir yang mengerikan. Iblis Jepang. Apa yang Anda lakukan di sana? Chen Fan, jangan sombong. Bisnis kami. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Tunggu. Chen Fan, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Saya telah mengatakan ini sebelumnya. Saya tidak ingin melihat pria bermata satu itu lagi, karena dia adalah laki-lakimu. Anda perlu menghadapinya. Wen tua ada di sini. Jika Chen Fan berani menantangku, Wen tua pasti akan membantu Chen Fan. Saya dalam bahaya. Iblis Jepang. Apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Puas. Tidak heran mereka adalah iblis kecil. Chen Fan. Aku ingin kamu mati. Saudara Chen, iblis kecil itu. Dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Chen Fan. Hari ini, saya membuat penawaran khusus. Aku membawakanmu hadiah. Semoga Anda memiliki kekayaan yang melimpah. Wen tua bahkan membuatmu pergi sejauh itu. Tidak sama sekali. Chen Fan ingat kemudian. Mengerti? Oke, Jade memberitahuku. Orang tua itu hanya berkata, itu sudah cukup. Bertindak sebagai Wen Lao. Maka saya tidak akan menahan diri. Baiklah. Pelan-pelan, Wen tua. Saudara Chen. Bagaimana Anda mengenal Penatua Wen? Emer Wen adalah legenda di Myanmar. Dia sendirian saat itu. Tangan telanjang. Dan itu diambil. Seluruh kerajaan Batu Giok. Dia bahkan membawanya kemarin. Pacar yang sangat cantik. Itu semua berkat koneksi istri saya. Saudara Chen, kapan kamu akan membawaku temui pacar Anda? Saya hanya ingin tahu. Sungguh wanita yang luar biasa. Hanya Anda dibuat melakukannya. Saudara Chen, saya sangat menyukainya. Istri saya, dia. Bawa saja aku untuk menemuinya. Saya memohon kepada Anda. Baiklah. Aku akan membawamu ke sana. Saudara Chen, bisakah Anda memberitahu saya, pacarmu, orang seperti apa dia? Leia adalah orang yang baik. Anda telah melihatnya. Ngomong-ngomong, sudah kubilang kau sebelumnya, memperkenalkan sekelompok orang domestik. Jangan khawatir, Saudara Chen, saya sudah lama, saya sudah menghubungi mereka. Selama Anda membutuhkannya, saya bisa melakukannya segera. Hubungi mereka. Terima kasih, San Yan. Tapi kamu benar-benar mengingatkanku. Terletak di Burma, Anda masih perlu memilikinya sendiri. Hanya dengan kekerasan seseorang dapat bertindak. Tapi Saudara Chen, kelompok orang ini saya temukan. Itu dari dalam negeri. Mereka membutuhkan upah. Mungkin lebih tinggi. Anda dapat yakin tentang ini. Saya memberikannya jawaban yang pasti. Lebih tinggi dari harga domestik. 1000 buah per orang. Itu bagus, mereka pasti akan datang. Chen Fan. Kami bertemu lagi. Putra kedua Hattori. Apa yang ingin Anda lakukan? Chen Fan. Terakhir kali kamu menipu saya dari 2 miliar.
Dan juga menyakiti saya. Malu di depan wanita besi. Hari ini, itu membunuhku lagi, adik laki-laki saya. Anda memberitahu saya apa yang ingin saya lakukan. Adik laki-lakimu. Bukankah Anda yang membunuhnya? Baka. Nona Matahari. Begitu saya berurusan dengan Chen Fan, saya akan memberitahu Anda. Apa artinya menjadi seorang pria? Putra kedua Hattori. Ini adalah Anda dan saya. Hal-hal di antaranya. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Chen Fan. Anda berasal dari Daxia. Yang lainnya juga Musi. Anda benar-benar menempatkan diri Anda di udara. Mereka bertindak seperti tokoh besar. Izinkan saya memberitahu Anda, Chen Fan. Hari ini, Anda sudah mati. Bagaimana? Anda tidak yakin? Chen Fan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Mati dengan mudah. Aku akan menyiksa kamu dengan benar. Misalnya, tepat di depan Anda. Bermain dengan wanita Anda. Beraninya kamu memukulku? Lihatlah saat ini. Apa itu negara? Bagaimana? Takut. Ketakutan, dia tidak berani berbicara. Anda berada di lelang. Di rumah Anda. Bukankah Anda seharusnya sangat banyak bicara? Izinkan saya memberitahu Anda. Berhenti. Putra kedua Hattori. Anda memiliki keberanian. Siapapun yang berani menyentuhku. Anda ingin bersama saya. Apakah wanita besi akan berperang? Wanita besi. Jangan berpikir begitu. Aku benar-benar takut padamu. Pada lelang terakhir. Itu pada saat itu, di wilayah Jenderal Sika. Ini sekarang. Tapi tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika Anda tidak ingin memulai perang, kemudian menyingkirkan. Saya ingin membawa Chen Fan bersama saya, kemudian mulailah perang. Wanita besi. Anda benar-benar harus melakukannya untuk satu. Daxia berasal dari emosi. Pergilah berperang denganku. Maka Anda harus mencobanya. Cobalah. Leia. Ini saya, putra kedua Hattori. Hal-hal di antaranya. Bisnis seorang pria, wanita tidak boleh ikut campur. Saya akan menanganinya sendiri. Chen Fan. Apakah Anda gila? Kemampuan apa yang Anda miliki untuk berurusan dengan saya? Orang tidak bisa benar-benar sombong. Iblis Jepang. Izinkan saya mengajari Anda sesuatu. Jangan pegang senjatamu begitu dekat denganku. Jika tidak, lelucon yang luar biasa. Kamu adalah orang yang mati. Iblis Jepang. Ada apa? Takut. Chen Fan. Tenang. Mari kita bicara dengan baik. Sekarang saya tahu bagaimana berbicara dengan benar. Katakan kepada anak buah Anda untuk meletakkan senjata mereka. Apakah Anda tidak mendengar itu? Letakkan pistol untukku. Chen Fan. Kita sekarang bisa. Mari kita bicara dengan baik. Chen Fan. Kita sekarang bisa. Mari kita bicara dengan baik. Saya salah. Mari kita berpura-pura saya tidak pernah datang hari ini. Bagaimana? Pertama, Anda harus meminta maaf kepada teman saya. Nona Matahari. Saya salah, saya minta maaf. Maafkan saya. Sanyan, apakah kamu akan membiarkannya pergi? Saudara Chen akan mendengarkanmu. Chen Fan. Pelajaran sudah cukup. Jangan pergi terlalu jauh. Lagi pula, keluarga miliknya, Jenderal Sika mendapat perlindungannya. Chen Fan, apakah Anda mendengar itu? Saya berada di bawah perlindungan Jenderal Sika. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Chen Fan, saya salah. Biarkan aku pergi. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan untuk saya lakukan. Apapun baik-baik saja. Ya. Biarkan saya melakukan apa saja. Apa yang kamu inginkan, Chen Fan? Aku akan memberimu uang, berapa banyak yang kamu inginkan? 10 miliar. 50 miliar, 55 miliar. Tidak. 100 miliar. Chen Fan. Chen Fan. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Chen Fan. Saya seorang pria dari keluarga Hattori. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu membunuhku.
Bukan hanya asosiasi keluarga Hattori menyebabkan Anda kesulitan, bahkan Jenderal Shika. Aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Fan. Dia benar-benar tidak bisa membunuhnya. Aku tahu kamu ingin membunuh Hattori Gio. Tetapi jika Anda membunuhnya, setelah itu, Anda berada di Myanmar menghadapi keluarga Hattori dan dilema Jenderal Shika. Saudara Chen. Baiklah, aku bisa mengampunimu. Saya juga tidak menginginkan uang Anda. Tapi Anda harus mencantumkan nama Anda di atasnya. Semua ranjau ditransfer kepadaku. Ini tidak mungkin. Maka Anda masih ingin mati. Bukan itu yang saya maksud. Saya sendiri. Sebenarnya, saya hanya membantu Jenderal Shika mengelola tambang. Saya tidak memiliki tambang saya sendiri. Lalu apa gunanya Anda? Tidak. Saya berguna, saya berguna. Saya berguna, saya berguna. Saya bisa. Aku akan membantumu mendapatkan batu giok. Dijual ke negara bunga sakura. Tidak berguna. Saya akan pergi ke negara bunga sakura. Saya juga masuk ke dalam diri saya sendiri. Apa yang Anda inginkan? Leia, aku mengatakannya sebelumnya. Cepat atau lambat, saya akan melampaui keluarga Hattori. Membunuh putra kedua dari suku itu. Ini adalah langkah pertama. Terima kasih, Leia. Kamu adalah laki-lakiku. Jika saya tidak membantu Anda, siapa lagi yang bisa saya bantu? Anda baru saja mengeluarkannya. Putra kedua Hattori. Selanjutnya, Anda harus berhati-hati dengan keluarga Hattori dan balas dendam Jenderal Shika. Jangan khawatir. Saya punya angka-angka. Saudara Chen, Anda bahkan belum memperkenalkan saya. Siapa saudara perempuan ini? Chen Fan. Wanita ini adalah yang itu. Dia adalah seorang pegawai di toko saya. Karyawan saya. Mataharian, dan kemudian banyak hal. Dia mengelola seluruh toko. Sanyan itu. Ini pacarku. Leia. Mataharian. Halo. Pertemuan pertama. Toko pacar saya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Setelah itu, Anda menyebabkan begitu banyak masalah. Halo, Leia. Wajar saja jika itu tidak sulit. Baiklah, baik-baik saja. Karena semua orang saling mengenal. Hari itu sudah larut. Mari kita kembali. Oh, benar, Mataharian. Yang itu dari negara. Mentransfer sekelompok orang. Terima kasih atas kesulitan Anda. Tidak masalah. Leia. Mengapa Anda berjalan begitu cepat? Di luar, ini kamarku. Oh tidak, kita semua berada di sisi yang sama. Jangan marah. Keluar. Saya akan mandi. Saya juga ingin mencuci. Anda benar-benar ingin. Kacau Anda. Ini saya datang. Nona. Berita dari Myanmar. Saudaramu. Putra kedua Hattori. Seseorang bernama Chen Fan. Orang-orang Daxia telah musnah. Kakakku yang tidak berguna. Benar-benar tercakup. Orang-orang Daxia telah musnah. Ini benar-benar lucu. Nona. Di Myanmar. Apa yang perlu kita lakukan? Saya akan membawa seseorang untuk melakukan perjalanan. Bagaimanapun, dia adalah putra kedua Hattori. Masih saudara laki-laki saya. Dia dibawa keluar. Keluarga Hattori kami. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Chen Fan. Biarkan aku, Hattori Sakurako. Perhatikan baik-baik. Hak apa yang Anda miliki untuk mengeluarkannya, saudaraku? Saudara Chen. Anda biarkan saya melakukannya sebelumnya. Menghubungi orang-orang di dalam negeri. Sudah di luar. Itu bagus. Cepat, bawa aku untuk melihat mereka. Masuk. Saudara Chen, ini Li Xiang. Orang-orang yang dia bawa. Mereka semua menunggu di luar. Mampu dan mampu. Sanyan, terima kasih. Inilah yang saya berikan. Bos yang Anda perkenalkan. Chen Fan. Halo. Saya Chen Fan. Dengan orang-orang ini, saya mulai. Sekarang dia bisa memperluas kekuatannya. Bos Chen. Saya kapten mereka, Li Xiang. Sangat bagus, sangat bagus. Mulai sekarang, Anda akan ikuti saya dan nikmati makanan yang enak. Anda tidak bisa ditinggalkan.
Bos mendengarkan Sanyan. Selama aku mengikutimu, dan hadiahnya 10 juta. Apakah itu benar? Saya tidak bisa memberikan sebanyak itu. Itu bisa dimengerti. Bos, berapa banyak yang bisa Anda berikan? Saya tidak mengatakan itu. Aku tidak bisa memberimu uang sebanyak itu. Maksud saya. Sanyan salah. Saya bilang 10 juta. Ini gaji bulanan Anda. Apa maksudmu 10 juta sebulan? Bos, Anda tidak bercanda, bukan? Tentu saja, saya tidak bercanda. Selain itu, saya dapat membayar di muka Anda di muka 20 juta. Biaya penyelesaian. Jadi Anda bisa tenang, bantu saya dengan berbagai hal. Bos, ini benar-benar untuk kami. Tentu saja. Dan Anda tidak sendirian. Gaji ini. Selama saya menghasilkan uang di masa depan, saya bahkan akan berbagi keuntungan dengan Anda. Anda dividen. Jauh di atas milikmu, gaji. Jika Anda tidak percaya saya, orang mungkin bertanya kepada Sanyan. Iya, saudara Chen sangat mengesankan. Toko ini bertahan sebulan, pendapatannya saja melebihi 10 miliar. Bos, kami akan berada di masa depan. Ikuti Anda dan lakukan. Hei, jangan terburu-buru untuk setuju dulu. Dia belum selesai berbicara. Ikuti saya. Selain gaji ini, mulai sekarang, kamu akan disakiti olehku. Saya akan menanggung semua biaya pengobatan. Dia bahkan mengatakan sesuatu yang tidak beruntung. Bagaimana jika Anda mati? Orang tua Anda, anak-anak semua dibesarkan untuk Anda. Saya akan berada di Myanmar untuk mencapai hal-hal besar. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan tersinggung. Ikuti saya. Ini tentang melakukannya dengan baik. Letakkan kepala Anda di sana. Persiapan untuk sabuk. Jika Anda takut mati, aku akan meminta Sanyan membeli tiketnya sekarang. Biarkan Anda kembali. Saya tidak membutuhkan pengecut di sini. Bos Chen. Kita semua adalah mereka. Seorang pria dengan keberanian besar dengan keberanian. Bukan hal semacam itu. Mengambil uang tetapi tidak melakukan apa-apa. Anda memberi kami begitu banyak uang. Bahkan jika itu berarti membiarkan kita mati. Kami juga bersedia. Bos, mulai hari ini, hidup saya, ini milikmu sekarang. Selama Anda berbicara, tidak peduli apakah itu gunung gila atau lautan api. Saya bersedia pergi. Bahkan jika itu berarti saya mati. Saya bahkan tidak berkedip. Baiklah. Mulai sekarang, kita bersaudara. Selama aku punya makanan. Anda benar-benar tidak bisa meninggalkan. Chen Fan. Selamat. Kumpulan panen seperti itu. Saudara-saudara yang baik. Saya juga membawakan Anda beberapa hadiah. Senjata. Istri. Saya. Terima kasih banyak. Saya hanya memikirkannya. Di mana saya harus mendapatkan sekumpulan senjata? Saya tahu orang-orang Anda telah tiba. Senjata pasti akan dibutuhkan. Terima kasih, sayang. Baiklah, lepaskan dengan cepat. Saya punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Keluarga Hattori mengirim seseorang untuk membalaskan dendam Hattori Jen. Orang-orang yang datang, dia adalah adik perempuan dari Hattori Jiwo, namanya Hattori Sakurako. Setelah Jenderal Shika mengetahuinya, kirim seseorang kepada saya. Dia mengadakan upacara lelang barang antik. Tolong mentraktir saya dengan Sakurako Hattori. Menyelesaikan perselisihan di lelang. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Saya ingin melihatnya juga. Ini Jenderal Shika. Apa sebenarnya yang seharusnya dilakukan? Bos membutuhkannya. Haruskah kita pergi bersama? Saudara Chen, aku akan pergi bersamamu. Jangan khawatir, Anda tidak perlu khawatir. Aku mengikuti Leia. Keluarga Hattori tidak berani menyentuhku. Juga, Li Xiang, Anda mengambil kami. Senjata dibagikan di antara semua orang. Burma tidak sebanding dengan negara domestik. Kita harus melindungi Sanyan. Bos, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu. Nona Haosun. Saudara Chen. Saudari Matahari. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Saudara Chen mendapat masalah. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Wanita besi. Salam, Jenderal Shika. Wanita besi. Yang di belakang Anda, itu berasal dari Daxia. Imu 11 Chen Fan, kan? Dia membunuh saudara laki-laki saya. Jenderal Shika. Tolong izinkan saya untuk membunuhnya. Untuk membalaskan dendam saudaraku, Jenderal Shika. Chen Fan adalah laki-lakiku. Jika itu keluarga Hattori, jika Anda ingin berurusan dengannya. Kemudian dari mayatku, melangkahnya. Saya membunuh Hattori Jiwo. Jika kamu ingin membalas dendam, aku selalu bersamamu. Sembrono. Ini adalah wilayah saya. Siapa di antara kalian yang berani bergerak? Dia adalah musuhku. Hari ini saya mengadakan lelang. Sengketa Anda. Itu diselesaikan di pelelangan. Kelelang. Di akhir. Siapapun yang membuat barang antik itu berharga, aku akan membantunya mengeluarkannya. Orang lain. Sepertinya Jenderal Shika ini.
Saya sudah lama bersama Sakurako Hattori. Mereka semua bercampur menjadi satu. Hanya karena, ini Jenderal Shika. Saya tidak ingin melanggar aturan saya sendiri. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan di wilayahnya. Jadi gunakan lelang. Gunakan itu sebagai alasan untuk menyingkirkan saya. Seperti ini, pasukan di bawah komandonya. Maka tidak akan ada gosip. Tapi aku takut padamu. Baiklah. Saya akan mendengarkan Anda. Jenderal Shika. $120 juta kiat. G. Kesepakatan. Selamat kepada pria ini. Apakah Chen Fan mengerti barang antik? Saya juga tidak tahu. Penglihatan sinar X saya, apakah itu berfungsi pada barang antik? Tidak ada sama sekali. Sepertinya kemampuanku adalah milikku untuk barang antik, ya itu tidak banyak berpengaruh. Jangan khawatir, saya tahu sedikit. Saya akan membantu Anda. Berikut adalah bagian kami. Item lelang berikutnya. Porselen dari tanah bunga Sakura. Legenda mengatakan itu terjadi 500 tahun yang lalu. Barang kerajaan dari negara Sakura. Kami terkenal secara internasional. Master Autentikasi, Master Long, menilai dan mengonfirmasi secara pribadi. Tawaran awal adalah 300 juta kiat. Setiap kali harga naik, tidak kurang dari 10 juta. Mulai mengutip. 310 juta. 310 juta meter persegi. 300 juta 20 juta. 320 juta. 400 juta. 400 juta. Pria ini menawarkan 400 juta. Bahkan ada lebih dari dia. Apakah ini kutipan tinggi? Tuan ini panjang. Saya mengenalnya. Dia berada di seluas Timur. Semuanya sangat terkenal. Dia menilai dan mengenalinya. Barang antik. Saya pikir itu layak diikuti. Nona Leia keluar. 410 juta. Dan bahkan lebih dari 410 juta. Penawaran yang lebih tinggi. Nona Sakurako Hattori. 450 juta. 450 juta. Apakah ada orang lain yang membuat kutipan? Sakurako Hattori. Tertarik dengan barang antik ini? Bagaimana? Nona Sakurako Hattori. Saya juga menyukai barang antik ini. 450 juta. 450 juta. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Yang ini milik kita. Harta karun keluarga kerajaan negeri Sakura. Saya menawar. Apakah ada masalah? Tuan Chen Fan. Apakah Anda tidak mengizinkan saya untuk menawar? Bagaimana itu bisa terjadi? Miss Hattori menyukainya. Tentu saja, jika Anda menginginkannya, itu tidak masalah. Haruskah kita melanjutkan? Wanita besi menawar. 460 juta meter persegi. 460 juta. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? 500 juta. Ini adalah negara bunga Sakura kami, harta karun dari keluarga kerajaan. Maaf, Tuan Chen Fan. Saya pasti harus membelinya, karena ini adalah negara Sakura Anda. Hal-hal yang mengalir dari keluarga kerajaan. Itu pasti tidak akan murah. 1 miliar. Barang antik Chen Fan. Paling-paling, itu bernilai beberapa ratus juta. Kami membayar begitu banyak. Jika dia tidak ikut, kami baru saja kalah. Jangan khawatir, karena dia berkata demikian. Ini adalah keluarga kerajaan. Hal-hal yang mengalir keluar. Jika dia tidak ikut, tidak ada cara untuk menjelaskan kembali ke Tiongkok. Jangan khawatir, dia pasti akan menawar. 2 miliar. Jadi itu Miss Hattori, sangat kaya. Sepotong porselen ini, paling banyak, 7 hingga 800 juta. Anda menghabiskan lebih dari 2 kali lipat. Harganya adalah untuk membelinya kembali. Lihat, pengisap murni. Lelang ini baru saja dimulai. Ibu Hattori. Jangan menghabiskan semua uang Anda. Tidak lebih dari 3 miliar ke Hattori kami, untuk keluarga. Itu hanya setetes air dalam ember. Anda tidak perlu khawatir. Tuan Chen, lebih baik khawatir dulu sedikit diri Anda sendiri. Pada daftar lelang. Yang ini adalah yang paling mahal. Lelang Chen Fan berakhir. Kematianmu sudah dekat. 2 miliar untuk pertama kalinya. 2 miliar kedua kalinya. 20 miliar ketiga kalinya. Kesepakatan. Selamat, Miss Hattori. Berhasil memenangkan lelang. Negara Sakura diturunkan dalam keluarga kerajaan. Porselen yang diproduksi di sana. Item lot kami berikutnya. Itu berasal dari Daxia dari dinasti Ming. Lukisan lanskap. Di bawah lukisan ini. Sebenarnya ada lukisan. Lukisan lanskap ini. Dia adalah sosok dari dinasti Ming. Lukisan oleh master yang tidak dikenal. Ban Nengzai. Di bawah lukisan. Tersembunyi adalah lukisan lain. Semua ini sangat sulit. Harta langka yang saya lihat. Tawaran awal adalah 5 juta. Setiap kali harga naik dan tidak boleh kurang dari 100 ribu. Mulai mengutip. Chen Sang memperhatikan dengan seksama. Anda tidak akan berpikir, karya apa dari seniman terkenal? Mencoba mendapatkan tawar-menawar, ya, saya menyarankan Anda untuk tidak berfantasi. Semua item di sini. Semua ini telah dikembangkan secara ekstensif, diidentifikasi oleh ahli. Apakah Anda benar-benar berpikir? Dia lebih kuat dari para ahli. Tidak ada urusan Anda. 5 juta. Baiklah, Pak, silakan menawar. 5 juta. 5 juta dan masih ada yang menawar. Apakah harganya lebih tinggi darinya? Chen Fan. Lukisan ini tidak sebagus itu. Barang antik itu berharga. Jangan khawatir. Lihat barang antik. Itu semua tergantung pada Daxia kami. Porselen dari negara bunga Sakura.
Itu juga bisa dibandingkan dengan kerajaan Xia besar kita. Chen Fan, apa yang Anda katakan terlalu konyol. Ambil lukisan kuno ini. Ikut kami, porselen keluarga kerajaan Istana Sakura sebanding dengan itu. Oh, saya mengerti. Apakah Anda mencoba memprovokasi saya untuk menawar taktik ini menipu saya? Chen bernyanyi. Anda benar-benar meremehkan saya. Saya menyarankan Anda untuk melakukannya, mengakui kekalahan lebih awal. Benarkah? Jika kamu tidak bersaing denganku, jangan menyesal nanti. 5 juta untuk pertama kalinya. 5 juta detik. 5 juta untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Selamat kepada pria ini, berhasil dipesan, lukisan lanskap ini. Penyesalan. Seperti lukisan semacam ini, kami memiliki sebanyak yang diinginkan keluarga kami. Itu adalah, orang-orang sepertimu juga musi, sampah ini akan diambil. Perlakukan sebagai harta karun. Sampah. Benar saja, itu berasal dari tanah bunga sakura, hanya kurangnya pengalaman. Oh, benarkah? Karena Anda memperlakukannya seperti harta karun, maka kita tidak perlu menunggu lelang berakhir. Chen Fan, tidak sebaik kita. Mari kita bandingkan sekarang. Mari kita lihat harta siapa yang lebih berharga. Chen Fan, jangan jatuh cinta, jangan menyetujuinya. Jangan khawatir, Leia. Setan kecil pasti akan kalah. Ya, Anda bisa. Kalau begitu mari kita ambilnya. Porselen Anda. Dibandingkan dengan lukisan kami. Karena kamu sangat ingin mati. Mengabulkan keinginan Anda. Chen Fan. Barang antiknya, nilainya setidaknya 7 atau 800 juta. Lukisan Anda, bahkan tidak bernilai 10 juta. Bagaimana Anda bisa begitu impulsif? Saya mengerti, sementara mereka tidak memperhatikan, lebih baik berjuang keluar. Wanita besi. Saya menyarankan Anda untuk tidak membodohi diri sendiri, semuanya. Mereka semua berada di bawah orang-orang Jenderal Shika. Saya Sakurako Hattori. Maaf mengganggu Anda di sini. Saya ingin meminta semua orang untuk menjadi saksi tentang hal ini. Ini adalah Chen Fan dari Daxia. Membunuh saudara laki-laki saya, putra kedua Hattori. Kami berdua, sekarang, oleh Jenderal Shika ditentukan. Menghadiri lelang. Siapa yang membelinya, semakin berharga lotnya. Siapapun yang bisa membunuh yang lain. Mohon bersaksikan tentang ini. Seseorang akan membunuh. Iya. Siapapun yang kalah harus mati. Chen Fan. Saya ingin Anda memberikannya kepada saya. Saudara kehilangan nyawanya. Sakurako Hattori. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang sangat ingin mengakhiri hidupnya. Chen Fan. Sepotong porselen saya ini bernilai 2 miliar. Lukisan kuno Anda hanya memiliki 5 juta. Kami terpisah ratusan kali lipat. Siapa yang menang atau kalah? Itu jelas. Jenderal Shika. Tolong bunuh Chen Fan. Sepertinya kali ini kita tidak bisa melarikan diri. Chen Fan. Untuk mati bersamamu. Itu sepadan. Jangan khawatir. Mereka ditakdirkan untuk kalah. Yang dibagikan adalah ini bukan tentang siapa yang menghabiskan lebih banyak uang. Mereka ditakdirkan untuk kalah. Kami akan baik-baik saja. Tapi Tuan Long sudah telah diidentifikasi. Ini Leia. Anda masih tidak percaya penglihatan saya, Chen Fan. Anda masih belum menyerah. Baiklah. Kemudian saya akan memastikan Anda tahu persis apa yang Anda inginkan. Menguasai Panjang. Anda adalah Asia Tenggara yang paling terkenal. Penilai internasional. Silakan menilai. Nilai kedua harta ini. Bicara. Biarkan Chen Fan mati dengan jelas. Ibu Hattori. Yang baru saja saya beli. Porselen dari keluarga Kekaisaran Sakura Country. Harga pasar adalah antara 700 juta dan 800 juta. Anda membelinya seharga 2 miliar. Agak tinggi. Tapi hanya 2 miliar. Silakan lihat. Berapa harga lukisan ini di atas panggung? Itu benar. Ini adalah lukisan kuno dari dinasti Ming. Tapi lihat saja segelnya. Ini adalah salah satu, seorang seniman yang belum pernah didengar siapapun. Sumur yang dicat kuno bukanlah yang saya lihat. Usia tua itu berharga. Lukisan ini dihargai 5 juta sudah dilebih-lebihkan. Harga pasar aktual seharusnya lebih rendah. Apakah Anda mendengar itu, Chen Fan? Anda tetap tidak akan menyerah. Jenderal Shika. Silakan berikan pesanan. Bunuh dia segera. Baiklah. Tunggu. Siapa bilang saya kalah? Lukisan saya bukan lukisan biasa. Lukisan ini. Sekarang itu milikku, kan? Aturan lelang. Tidak ada penyesalan setelah palu jatuh. Lukisan ini milikmu, Tuan. Baiklah. Karena itu milikku. Maka bisa saja, biarkan saya menanganinya sesuai keinginan saya. Menguasai Panjang. Saya tahu. Anda adalah dunia. Penilai terkenal. Maka Anda pasti akan mengungkap lukisan tersebut. Saya mengungkap lukisan. Tapi maksudmu? Di bawah lukisan ini, ada juga lukisan. Maka saya akan menyerahkannya kepada Anda. Bantu saya mengupas lukisan itu. Orang-orang Daxia menyukainya. Dengan demikian bermain dengan istri dan kosongan. Chen Fan, izinkan saya memberitahu Anda. Jangan berjuang sampai mati. Tidak ada gunanya.
Saya belum pernah mendengarnya. Lukisan apa yang bisa dihapus? Itulah ketidaktahuanmu. Tuan Long, jangan repot-repot berusaha lebih keras. Pria Daxia ini berkata. Sama sekali tidak mungkin. Di bawah lukisan ini. Benar-benar ada lukisan. Baka, bagaimana mungkin? Chen Fan. Anda tidak akan berpikir demikian. Anda benar-benar bisa membukanya. Hal yang baik, bukan? Dan Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya begitu saja. Chen Fan. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Ya ampun, anak muda. Namun, lukisan ini adalah yang di bawah ini. Itu masih cukup biasa. Itu tidak berharga banyak. Apa yang terburu-buru? Siapa bilang saya kalah? Chen Fan. Master naga lukisan ini sudah berbicara. Mengeksposnya tidak ada gunanya. Berhentilah berjuang sampai mati. Mengakui kekalahan lebih awal. Saya tidak mengatakan itu. Menguasai panjang. Silakan lanjutkan untuk mengungkap. Pemuda. Orang tua, saya benar-benar tidak tahu. Sekarang, apakah ada lagi yang bisa digambar? Lanjutkan dan lanjutkan mengungkapnya. Chen Fan. Anda terlihat seperti ini. Sekarang benar-benar terlihat jelek. Dia sebenarnya ingin menghancurkannya. Lukisan kuno ini. Lagi pula, itu juga si agung Anda. Lukisan kuno yang diturunkan dari dinasti Ming. Chen Fan. Sebaiknya Anda mengakui kekalahan lebih awal. Anggur. TH ini adalah. Apa yang terjadi dengan Tuan Long? Bahkan jika ada lukisan, itu juga harus menjadi sampah. Keluarkan dan tunjukkan kepada semua orang. Sampah macam apa yang Jiu Jing? Lukisan oleh Tang Bohu. Ini adalah karya otentik oleh Tang Bohu. Lukisan oleh Tang Bohu. Itu tidak mungkin. Menguasai panjang. Berapa nilai lukisan karya Tang Bohu ini? 9 tahun yang lalu. Itu pernah dilelang di Amerika Serikat. Lukisan oleh Tang Bohu. Dijual seharga 100 juta dolar. Itu setara dengan 200 miliar kyat. Nilai sekarang seharusnya lebih tinggi. 2100 juta. Hebat, Chen Fan, Anda menang. Sakurako Hattori. Anda kalah. Jenderal Shika. Seperti yang disepakati. Tolong bunuh dia. Chen Fan. Ada pepatah lama di Daxia Anda. Jika Anda dapat mengampuni orang-orang, maka selamatkan mereka. Karena Anda mendapatkannya, lukisan kuno yang sangat berharga. Tidak perlu, hapus mereka sepenuhnya. Jenderal Shika ini, sepertinya Sakurako Hattori. Hubungan mereka tidak biasa. Anda baru saja menyadari. Jenderal Shika, ini adalah rumput Anda. Anda selalu menepati janji Anda. Jika Anda tidak ingin membunuh lagi, kata-kata Sakurako Hattori. Saya tidak punya pilihan, begitu banyak orang. Jika saya tidak mengikuti aturan. Ketika masalah ini keluar, kemudian mulai sekarang, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Mengendalikan orang-orang di bawah saya. Sakurako Hattori. Saya minta maaf. Anda kalah dalam permainan. Saya tidak punya pilihan. Saya memperkenalkan Anda kepada Anda, orang-orang dari segitiga emas. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Baiklah, orang-orang Daxia. Saya sudah menepati janji saya. Aku akan membantumu membunuh Hattori Sakurako. Lelang berlanjut. Chen Fan. Anda membiarkan Jenderal Shika membunuhnya, Sakurako Hattori. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir. Dia tidak akan menggangguku lagi. Mengapa? Anda selalu mengatakan, latar belakang faksi apa? Saya juga memiliki pengaruh. Apa latar belakang Anda? Apakah Anda ingat? Sakurako Hattori, sebelum mati. Kepada Jenderal Shika itu. Izinkan saya memperkenalkan segitiga emas. Menurut laporan terbaru, provinsi perbatasan kami mengerahkan personel keamanan bersatu dengan Myanmar dan kasus yang berhasil terungkap. Kasus perdagangan narkoba transnasional besar. Pengedar narkoba dan pemimpin bandit Jenderal Shika. Dia ditembak mati di tempat. Jenderal Shika sudah meninggal. Iya. Malam itu juga, saya melakukannya. Saya menelepon polisi di rumah. Jenderal Shika justru berani berurusan dengan narkoba. Jenderal Shika sudah meninggal. Selanjutnya adalah Myanmar. Kekacauan akan segera pecah. Apa pendapat Anda? Leia. Jangan khawatir. Saya pasti akan berada di Myanmar, tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Dan yang itu, keluarga Hattori. Aku berjanji padamu. Saya pasti akan membunuh mereka semua.